nabi kalian itu mengawini anak di 6 tahun dan digauli itu di Itu dulu tadi, kau sadari dulu, Tuhan. Iya, itu benar, itu benar. Itu belum menghujat jatuhnya. Itu belum menghujat. Itu benar. Oh, emang benar ya, berarti nabi kalian itu cabul ya? Nah itu, nah berarti jadi situ enggak gitu. Kenapa? Karena perkawinan. Kalau yang cabul itu adalah Tuhannya Haluna. Dia keluar ke vagina seorang anak kecil umur 12 tahun. Itulah pelecehan seksual yang sebenarnya. Jadinya anak lagi, bukan suami. Teman-teman yang Kristen bisa tunjukin ya, atau buat teman-teman yang Muslim atau Bang Farah ya, bisa tunjukin buktinya. Kalau belum siap datang, kalau belum siap bukti, nggak usah ikut dana debat, jangan merasa sok-sokan. tersakiti. Lihat kabalit. Nah lu merasakan ya Haluna ya, lu merasakan sekarang. Yang oke, tadi Cara ketawanya aja lucu banget tau nggak? Kayak rana-rana anak SD. Sabar, jangan emosi, pikul salibnya, sabar. Orang Islam ya tolol semua, emang kayak gitu. Makanya kalau nggak kuat mentalnya Haluna, kalau nggak kuat dan nggak bisa jadi penghujat, jangan mulai gitu loh. Counternya gue menyakitkan. Kesini, nggak mungkin aku nggak kesini kalau aku nggak kuat, betul? Tadi udah itu, tadi marah-marah, tolol begini, itu udah emosi, emosinya udah kena itu. Ngapain lu? Lu dasarnya bukan penghujat, kenapa mau belajar ke situ gitu loh? Sakit hati nanti. Kasian aja Randy nggak bisa ngomong dari tadi karena suara kamu lebih gede daripada Randy gitu loh. Nah itu dia gitu loh. Karena gue bertempur, gue pakai siasat. Gue bertempur lawan penghujat, gue pakai siasat gitu. Ini orang mau lawan gue, keadaannya bugil. Lah gue megang senjata udah lengkap banget. Orang bugil datang, habis lah depan gue. Memang betul, gini loh. Karena kalian sudah diajarkan Nabi untuk menggauli anak-anak. Nah, mulai. Loh, Tuhan kalian aja melakukan itu coba. Tuhan kalian melakukan itu, kenapa nuduhnya ke Nabi kami? Kita ulang ya. Coba Israel, nantang-nantang Israel, digebugin balik mati. Quraisy nantang-nantang Nabi, Quraisynya masuk Islam. Ya ini Yesus nantang-nantang Israel, digebugin mati dia. Yesus digebugin kok mati. Yesus mati dan bangkit. Gimana nih Yesus ini mau dibandingin sama Nabi kami? Dia di saat ini. Nabi kami di surga mana sekarang surganya? Mana? Surganya mana sekarang? Mana surganya mana? Mana surganya? Dia menyerahkan sendiri. Jangan tak kayak Korintus gitu. Surga lu nggak ada. Itulah kenapa para sejarawan menyepakati Yesus itu ada dan dia mati. Itu sepakat gitu sejarawan. Tapi kalau Yesus bangkit, nggak ada sejarawan satupun yang bilang begitu gitu loh. Kayak gitu jadinya. Lu jangan mengimani Tuhan lu yang mati seperti mayat gitu. Katanya di sorga, tapi kelakuan kayak mayat. Gimana sih? Ini artinya apa? Artinya Tuhan lu itu Tuhan palsu gitu kan. Sok-sok nantang Yahudi, digebugin balik, mati, gitu. Lalu kemudian dia mau nyebarin agama Kristen, yang Kristen malah Itali, gitu kan. Dibilang hidup, tapi kelakuannya kayak mayat hidup, kayak gitu. Enak nggak? Enak lah. Apa yang gue bilang ini kenyataan semua. Kenapa? Karena gue tahu aib-aibnya Tuhan lu. Siapa Tuhan lu ini? Yang bikin lu menghujat Islam mulu? Si Yesus gitu kan. Yesus yang bukan Nabi Isa ini. Ini Yesus yang memang Yesus kelakuannya gembel banget gitu Riandi gitu kan. Gua ulang lagi ya kelakuannya. Ketika penyembahnya bilang Nabi kami diracun, lo lihat yang disalib 3 jam udah mati siapa? Yesus. Yesus disalib 3 jam mati dia. Artinya apa? Dia nggak kuat sama racun yang dikasih di Matius 27:34. Itu satu. Lalu kemudian kedua, dia tujuannya untuk membuat Israel bertobat. Lah emang Israel dosanya apa anjir? Ada mereka menyetubuhi ibunya. Ada mereka menyetubuhi Tuhannya kayak yang diajarkan Tuhan lu itu. Gitu kan nggak ada. Dia sering menubuat dirinya pada akan mati. Makanya apa? Dia nantang-nantang Yahudi gitu kan, sok-sokan mau kayak Nabi Muhammad, malah digebugin Yahudi. Digebugin Yahudi, mati dia di pantai. 3 jam lagi udah mati. Kan gitu. Wah, gitu kan. Lalu yang ketiga, mau ngajarin jadilah Kristen kan gitu. Berbeda dengan Muhammad ini. Orang Israelnya malah ngeludahin, yang jadi Kristennya orang Italia. Ini kan double kayak begini, komedi putar Yandi. Komedi putar ini.
gitu loh. Makanya jangan mulai gitu, karena semakin lu ke situ semakin bubuk Tuhan lu, semakin gua injek-injek lehernya karena ketahuan aibnya seperti apa gitu loh, bre. Karena Muhammad SAW. Jadi jangan mulai, karena sakit nantinya gua balikin. Nggak pernah sekali pun bertemu dengan Allah. Makanya kalau lu tahu Tuhan lu kayak begitu hinanya dan begitu loser, pecundang ya, jangan mulai melawan Islam gitu. Nabi kami gitu kan dikasih racun masih hidup 4 tahun ke depan gitu kan, beda sama Tuhan lu dikasih racun 3 jam kemudian tewas. Nabi kami turun di Arab, satu Arab Islam. Tuhan lu turun di Israel yang Kristen Italia kan gitu. Nabi kami bawa ajaran Islam satu Arab gitu. Tuhan lu gitu kan bawa ajaran ke Israel yang mengimani orang pagan Roma. Apalah Tuhan lu ini, mau apa Tuhan lu ini? Nggak ada bagusnya. Isa kalau masih sama dengan Yesus Kristus. Beda. Nggak pernah Nabi Isa itu digaplok macam Tuhan lu, nggak beda, bre. Nabi Isa nggak pernah mengalami apa yang dialami Yesus. Para sejarawan mengatakan apa? Yesus sebelum disalibkan dia mendapatkan pelecehan seksual dulu oleh tentara Roma. Mana ada Nabi seperti ini? Yesus lu itu kena pelecehan seksual dulu sebelum disalibkan. Masa itu mau dibilang Nabi Isa? Yesus yang apa? Beda kan? Nah, udah tergagap-gagap lu. Dia muter-muter kayak kaset ya. Yesus yang gitu dia. Ya. Yesus yang nggak bisa bre, lu lawan gua nggak bisa bre gitu. Gua kalau ngomong udah kayak kentut suara gua, lancar banget, pep gitu. Kalau lu nggak bisa ke situ, lu nggak bisa gitu. Karena apa yang lu katakan itu gua kasih ke muka lu lagi dan lu akan telan perkataan lu gitu. Contoh misalnya apa? Soal mengawini bocil. Tuhan lu sendiri dia melecehkan seksual ibunya di umur 12 tahun, kan gitu. Ketika soal apa namanya perkawinan gitu, Tuhan lu nggak kawin di dunia. Apa yang dia lakukan? Dia mengawini semua manusia di sorga nanti. Coba bayangin, sibuknya itu Tuhan. 2,6 miliar digilir itu 2,6 miliar. Jadi nanti Riyandi kalau mati mohon bersabar menunggu antrian gitu loh. Sabar ya nunggu antrian ya. Nanti mungkin lu dapat antrian yang ke-12 ke-13 gitu. Kalau kayak gitu bentuk Tuhan lu masih bagus tuh ketika digilir. Tapi kalau lu dapatnya ke 7031 kayak gimana bentuk Tuhan lu? Datang nanti lendir semua itu badannya nih. Tuhan saya mana Tuhan saya gitu. Ini saya di sini gitu. Waduh nggak kelihatan matanya Tuhan, ketutup lendir. Iya maaf katanya. Makanya lebih logis ketika ada orang yang berjihad di jalan Allah, mereka mendapatkan kekhususan 72 bidadari gitu. Bukan mengawini Tuhannya sendiri. So kalau mengawini Tuhannya sendiri ya jijik lah, bekas orang ya ke. Udah mah gitu cowok lagi bentuknya coba. Mending ya, mending Tuhan lu itu ketika nanti di surga ada payudaranya gitu kan, itu memanjakan mata. Lah kalau bentuknya cowok, pas nanti dilucuti bajunya ada itu apa namanya kelomang di apa pangkal pahanya. Gimana mau berdiri anjir? Waduh. Tuhan nggak bisa. Tuhan kamu nggak bisa bikin bentuk kamu montok-montok gitu, curvy gitu. Ya saya begini bentuknya dari dulu gitu. Ini saya harus kawin ini sama Anda Tuhan. Ya kan udah tertulis dalam kitabnya begitu. Ya udah kalau gitu Tuhan, coba Tuhan ini nungging dulu ke tembok tangannya. Oke, kamu mau begini? Siap gitu kan. Oke, Tuhan siap ya, siap. Siap Tuhan, siap. Dalam nama Tuhan. Gitu dia. Waduh. Ini Tuhan lu ngedes aja jelek banget. Gitu. Jadi nanti lu di gerbang surga itu ngedenger tuh ada suara-suara melenguhnya Tuhan tuh. Apa itu? Oh itu Tuhan sibuk sedang kawin. Oh gitu. Gitu Riyandi gitu. Makanya makin lu kesini, makin lu ngehujat, makin habis Tuhan lu gua permalukan gitu bre. Gitu Riyandi gitu. Nggak usah bingung, di sini kan kita saling menjelaskan Riyandi gitu. Lu menjelaskan bidadari, gua menjelaskan ketika manusia menggauli Tuhan lu sendiri gitu loh. Di sini kita saling menjelaskan aja. Jadi seribu orang ini saling mendengarkan gitu kan. 1000 orang ini saling mendengarkan. Tuh mereka lihat yang di bawah Riyandi, terhibur mereka. Mereka terhibur gitu. Nah kita mau bicara poligami ya. Kita mau bicara poligami. Di Islam dibatasi 4 ya. Nah tapi di Kristen ini Tuhannya sendiri nanti dia mempoligami manusia-manusia.
manusia-manusia akan duduk lalu kemudian menunggu giliran mengawini Tuhannya sendiri. Waduh, anjir, susah itu. Tapi kita ke situ lagi jadinya, Riandi. Ini ya dikumpulkan sekali, di etot sekali gitu semuanya. Iya gitu. Nah sekarang kalau Tuhan lu kan berarti nontonnya giliran kan. Riandi, kamu nomor 1, siap gitu. Paulus, kamu nomor 2, siap gitu kan. Lalu yang ketiga, Christian Prince, kamu nomor 3, siap gitu. Wah, di giliran semua itu. Itu gue nggak tahu tuh gayanya mau kayak gimana tuh gayanya tuh. Gayanya mau kayak gimana tuh? Apa nanti ada doggy style rohani nanti? Anjir, Tuhan dikangkangin tuh, lu bayangin gitu. Tuhan udah masuk belum punya saya? Sudah, tapi sepertinya lubang saya terlalu lebar gitu dia. Tuhan, kayaknya saya kalau ngantri kelamaan deh. Saya pakai yang mulut aja ya. Boleh yang mulut sini. Obrol hanya langsung 2 dia. Belangsat banget aja, nggak ada harga dirinya banget ini Tuhan. Dikawini nama manusianya sendiri, bre. Dikawini nama manusianya sendiri. Inilah kenapa gue jijinya sama sorganya Riandi gitu loh. Kok bisa-bisanya ada konsep menjanjikan Tuhan dikawini sama manusia? Otaknya di mana ini orang-orang gitu? Tapi ketika gue pikir-pikir, Riandi, memang nggak aneh juga gitu. Karena gini, kita lihat ya, bokep keluarnya dari lu, HIV keluarnya dari lu gitu kan, obat kuat keluarnya dari lu. Semua soal seksual itu keluarnya dari agama lu gitu. Agama yang apa? Yang menyembah Yesus. Nah, kayak gitu tuh. Semua yang menyembah Yesus, dia melahirkan obat kuat, HIV, lalu kemudian apa? Penyakit seks menular, lalu kemudian apa? Kondom, lalu kemudian apa? HIV, iya gitu. HIV tadi udah ya. Nah itu Riandi gitu. Jadi gua nggak heran ketika melihat Tuhan lu nanti dikawin di sorga rame-rame. Gua nggak heran itu. Memang akan kayak begitu, bre. Ada itu Yesus lu itu loh. Yesus lu pede dia. Saya akan mengawini 2,6 miliar orang Kristen yang mengimani saya sebagai Tuhannya. Kayak gitu. Itulah, bre. Anjir, sedih nggak tuh? Sedih anjing, sakit banget. Sakit banget itu hanya kejadiannya. Serius. Makanya dalam Islam itu surga itu nggak ada Tuhan dikawin itu. Nauzubillah summa nauzubillah gitu kan. Dijauhkanlah kami dari yang seperti itu gitu. Tapi di surganya Kristen gitu, manusia sama manusia nggak ada kawin-mawin. Tapi Tuhan dikawini manusia itu ada. Waduh, susah bre, memang Riandi, susah bre. Ini makin pagi ini makin kita breakdown ini, makin pagi makin kita breakdown ini. Hanya yang bedanya. Bayangin ya kawan-kawan ya, bayangin ya. Riandi juga kalau misalnya masih belum sakit hati, masih kuat di atas, bayangin ya. Tuhan lu di atas duduk ya, kemudian datang ini, yang pertama datang. Misalnya siapa yang datang ini? Riandi. Tuhan, saya menagih janji Tuhan untuk saya kawini gitu. Baik, kamu mau main di tahta saya atau mau main di kamar? Bagusnya di mana ya Tuhan? Tunggu saya baca kitabnya dulu. Oh, nanti di sini orang-orang akan melihat kita kawin. Berarti kita mainnya di pelataran sini aja. Oke, siap Tuhan. Tuhan mau gaya apa? Mari kita gaya anjing rohani. Oke. Kalau begitu Tuhan berlutut ya. Siap. Saya masukin dari belakang ya Tuhan ya. Siap. Kan kayak gitu jatuhnya. Kayak gitu jatuhnya. Bentar, saya kick dulu. Teman-teman yang di bawah kan udah beberapa minggu ini saya kasih tahu sama kalian, kalau yang mentalnya belum kuat dengan Komal ini, dengan gayanya Bang Kores, silahkan geser dulu ke room-room yang mengedukasi, room-room yang debat, ya. Silahkan geser dulu. Kita di sini menyediakan biar apa? Biar kalian tidak mendengarkan di room-room oten yang menghujat ke Islam, ya, yang menghujat ke Islam tanpa ada balasan dari kita, tanpa ada konteran dari kita. Ini room counter buat penghujat. Kalau misalkan kalian belum kuat mental, belum paham dengan konsep ini, geser dulu kalian ke room-room yang diskusi. Silahkan geser, nggak ada yang memaksakan kalian. Daripada kalian di sini ngatur-ngatur. Kita di sini hanya melawan penghujat-penghujat. Hanya melawan penghujat-penghujat. Kan udah saya bilang, jangan ada yang komen turunkan, udah kick aja. Ayo diskusi, gak usah bilang gitu, gak usah ngatur-ngatur kita. Kita lebih tahu, kita lebih paham. Bukannya kita gak mau gak mau mendengarkan nasihat kalian. Kita mau. Ini udah jamnya. Saya udah bilang, udah wanti-wanti dari kemarin-kemarin, dari jam 1 sampai pagi jatahnya Bang Kores. Bang Kores, Ustadz Alif dan lain-lain mengkonter para penghujat di sini. Kalau nggak kuat kalian mentalnya, geser dulu ke room muslim. Banyak room muslim.
Geser dulu. Biar apa di sini? Biar ngelawan, Pak. Daripada kalian mendengarkan di room oten, mendengarkan hujatan mereka, terus nggak bisa counter, terus kalian nggak bisa lawan. Lebih sakit mana kalian nggak bisa lawan dengan di sini kita lawan? Lebih sakit mana? Coba dong, penonton jangan jangan ngatur-ngatur kita. Kalau nggak suka tinggal geser, tinggalin, kan enak. Mending tab-tab layar aja, Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Tad kasih paham dulu Tad, biar nggak ada ini Tad. Oh iya, teman-teman, memang begitulah kita realitanya menemukan berbagai macam karakter dari teman-teman ya, terutama teman-teman Kristen yang hadir di dunia sosial media ini. Jadi ada banyak karakter yang niatnya belajar, kadang kita juga lihat bahwa oke, kita layani dengan baik. Tapi kalau sudah niatnya menghujat, itu kita lihat mereka itu menunjukkan kebencian terhadap Islamnya itu seperti apa. Jadi kita tahu. Nah, di sini maka dilawanlah hujatan itu dengan data yang dibawa oleh Ahikores dan teman-teman yang sanggup melawan mereka. Saya sendiri, saya udah sering bilang, model tipikal begitu saya nggak sanggup. Nah, ada saudara kita yang sanggup, punya data, punya narasi, bisa menyampaikan, kan gitu ya. Enak, jadi oh mantap, itu jatahnya. Dan memang setiap dari kita itu harus saling melengkapi gitu teman-teman. Jadi aman di sini kita pada tahu, ingat prinsipnya sebagaimana juga Ahikores sering sampaikan, mereka itu sedang menabur, gimana tuh kalimatnya? Maka rasakanlah tuayannya, kan gitu. Mantap, itu Ustaz, udah bener banget itu. Siapa yang menghujat? Siapa? Haluna menghujat. Cewek. Enggak, Haluna Muslim apa Kristen Haluna? Orang baru naik, Bunda. Oh, Ada Haluna suara nggak? Ada suara? ada Muslim apa Kristen, Mbak? suaranya lembut, orangnya Mbak. cantik. Oke, terima kasih sebelumnya. Shalom buat teman-teman yang di bawah. Assalamualaikum buat teman-teman dari Islam. Waalaikum. Ya, Kristen ya, Mbak? iya aku Kristen Bang. Ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk pertanyaan aku tidak ada sama sekali. Cuman beberapa kali aku keliling TikTok ya, itu tentang pembahasan tentang agama terus. Kalau mau bahas tentang agama tuh pasti kedua belah pihak itu selalu membela gitu. Contohnya Islam bela Islam, Kristen bela Kristen, nggak ada habisnya gitu loh. Sama-sama ada plus minusnya. Mau sampai kapan kalian kayak gini gitu aja. Dan untuk para iskar, kalau debatnya seperti ini cocoknya di ranah anak-anak bacot. Ya, itulah kenapa tadi ada seperti itu, kita semua tidak masuk. Biar dia selesaikan tugasnya menghadapi kaum yang menghujat gitu. Nah, jadi gini Kak ya, saya izin kalau kepotong. Saling membela keyakinannya masing-masing, betul. Memang sudah seharusnya. Muslim membela keyakinan Islamnya, teman Kristen membela kekristenannya, kan gitu. Nah, Iya, kembali betul. lagi, Islam membela keislamannya berdasarkan data yang dimiliki di dalam Islam, dan semoga teman Kristen membela keimanannya berdasarkan data yang ada di kitabnya. Betul, Yang Bang. sering terjadi permasalahan adalah apa yang disampaikan oleh teman-teman Kristen bukan yang tertulis di dalam kitabnya, malah melawan dari yang tertulis. Itulah kenapa jadinya debat kusir, ngotot terus. Nah, disitulah agak panas. Oke, saya ambil alih lagi ya Bang Alip. Ya izin ya buat teman-teman yang Ya, saya lempar dulu bolanya, silakan, Pak. Nah, silakan. Oke, boleh. Sudah? Oke, udah ya. Moderatornya ada nggak nih? Itu udah saya kasihin bolanya itu. Lanjut, silakan. Oh, oke, wait. Biasanya kalau aku ikut debat gacor kayak gini, kita ada beberapa aplikasi juga ya. Kalau debat harus ada moderator sebenarnya. Kalau seperti ini kayak anak-anak SD lagi debat. Ya udah gini aja Mbak, mending Mbak buka room aja, Mbak sediain aja room pakai moderator Mbak, nggak usah masuk. Enggak, ini apa biar gua masuk, biar gua kasih pengertian dia. Ini kita bukan di sini ya. Kalau misalnya gua udah in charge Haluna, gua bukan debat, Bre. Gua nggak hajar ngebubukin penghujat Islam.
Oh yang Jadi jangan lu harap akan ada sebuah kenyamanan di sini. sama kan saya sudah bilang ini cocok sama saya karena saya suka-suka kayak gini karena ini debat anak-anak bacot dan saya di posisi itu bisa gitu loh. Sekali lagi, gue bukan debat di sini, gue bubukin para penghujat Islam. Tapi kalau lu santun begini ya mana mau gue lawan lu? Para Iskar, saya juga debat sama kamu deh. Saya penghujat Islam soalnya kalian yang Dia sudah mengakui ya. Iya benar. Dia sudah mengakui. Dia udah mengakui bahwa orang ini penghujat, dia lihat Ya silakan. Penghujat. Kayaknya ini anak gue tahu deh, lu Minayong ya? Kenapa? Lu Minayong? Di atasin Mana aja, ini, Bang? di atasin Oh aja. beda ya? Oh. Oke lah. Oke, yuk silakan hujat aku nggak apa-apa, parah. Enggak, konsepnya gini Haluna gitu. Gua ini reaktif gitu. Jadi kalau misalnya ini para penghujat Islam mulai, lu rasakan apa yang lu tabur. Aku mau lihat para pendebat yang melawan Kristen itu gimana sih kapasitasnya sampai mana gitu loh. Coba dong sama aku. Nggak bisa mulai, gua nggak bisa mulai kalau ini orang nggak mulai, karena gua itu reaktif. Aku dengerin. Gua counter. Aku juga bakalan debat seperti itu sama gitu loh. Sama aja, coba. Ya udah kalau lu mau nyoba gimana rasanya sakitnya argumen gua, coba mulai. Apa lu bilang? Coba Apa? keluarin Kenapa wujud aslinya, Islam Mbak. itu menyembah Ya, batu? silakan. Gitu. Kenapa Islam menyembah batu? Itu salah sekali ya. Karena kalau menyembah batu itu bisa kita lihat di KPR 4 nomor 11, di mana Yesusnya sendirilah yang batu itu gitu loh. Jadi Kristen itu yang nyembah batu gitu. Datanya enggak? Aku penasaran banget soalnya kalau KPR 4 nomor 11. Oh begitu. Terus benarkah nabi kalian itu mengawini anak di 6 tahun dan digauli itu di Itu dulu tadi, kau sadari dulu, Tuhan. Oh iya itu benar, itu belum menghujat jatuhnya. Itu belum menghujat. Itu benar. Oh, emang benar ya? Berarti nabi kalian itu cabul ya? Nah berarti jadi situ enggak gitu. Kenapa? Karena perkawinan. Kalau yang cabul itu adalah Tuhannya Haluna. Dia keluar ke vagina seorang anak kecil umur 12 tahun. Itulah pelecehan seksual yang sebenarnya. Jadinya anak lagi bukan suami. Teman-teman yang Kristen bisa tunjukin gak? Atau buat teman-teman yang Muslim atau Bang Farah ya, bisa tunjukin buktinya? Kalau belum siap datang, kalau belum siap bukti, nggak usah ikut debat, jangan Aku merasa sok-sokan. tersakiti. Lihat kabalitas Nah lu merasakan ya Haluna ya. Lu merasakan sekarang. ya. Yang oke tadi yang Cara KPR ketawanya aja KPR lucu banget tau nggak? Kayak rana-rana KPR anak itu bacot anak SD. Sabar, jangan emosi, pikul salibnya. Sabar. Orang Islam ya tolol semua emang kayak gitu. Wah. Kristen kualitas. Makanya kalau nggak kuat mentalnya Haluna, kalau nggak kuat dan nggak bisa jadi penghujat, jangan mulai gitu loh. Counternya gue menyakitkan. Kesini nggak mungkin aku nggak kesini kalau aku nggak kuat, betul? Tadi udah itu, tadi marah-marah, tolol begini itu udah emosinya udah kena itu. Ngapain lu? Lu dasarnya bukan penghujat. Kenapa mau belajar ke situ gitu loh? Sakit hati nanti. Kasian aja Randy nggak bisa ngomong dari tadi karena suara kamu lebih gede daripada Randy gitu loh. Nah itu dia gitu loh. Karena gue bertempur, gue pakai siasat. Gue bertempur lawan penghujat, gue pakai siasat gitu. Ini orang mau lawan gue, keadaannya bugil. Lah gue megang senjata udah lengkap banget. Orang bugil datang, habislah depan gue. Memang betul, gini loh. Karena kalian Mantap. sudah diajarkan Nabi untuk menggauli anak-anak. Nah, mulai. Loh, Tuhan kalian aja nggak melakukan itu coba. Tuhan kalian melakukan itu, kenapa nuduhnya ke Nabi kami? Kita ulang ya. Kalian Ini ada Tuhan nih. Lalu kemudian ada seorang anak perawan tidak bersalah apa-apa, umurnya 12 tahun. Lalu Tuhan menggunakan vaginanya untuk turun ke bumi. Dari sekian banyak cara turun ke bumi, kenapa vagina anak-anak yang dipakai? Itu kan pelecehan seksual itu. Kenapa? Manusia normal boleh lah masuk situ kan gitu, karena tidak sadar bahwa itu vagina kan gitu. Ini Allah yang lebih dewasa dari orang dewasa, dia lewat vagina. Itu kan pelecehan seksual jatuhnya. Umat-umatnya kalian berantem? Jadi kenapa ke Nabi kami ketika Tuhan kalian aja tidak bermoral gitu loh. Oh ternyata Islam mengajarkan si nabi-nabi itu yang menggauli anak di umur 9 tahun mengajarkan umat-umatnya untuk berbohong. Oh seperti itu. Enggak, bukan berbohong, ini kenyataan gitu. Allah menjadi manusia memang keluarnya lewat lubang komedo. Kan lewat lubang vagina itu. Kenapa? Iya enggak? Lewat lubang vagina kan? Pelecehan dong. Anak SD yang tidak pernah tamat sekolah, yang sekolahnya di depan pintu gerbang seperti itu. Nah itu juga, itu 12 tahun itu masih SMP gitu. Kenapa vaginanya bisa dilecehkan seperti itu oleh yang disebut ala-ala ini? Ini orang Kristen ataupun orang Islam nih, contohnya di samping aku nih orang Islam ya.
Hah? Islam berdebat tapi tidak ada datanya dan dia berbohong seperti Ini kan kenyataannya Allah menjadi manusia turunnya lewat mana? Vagina kan? nyatanya Nabi mengajarkan kalian untuk berbohong dan mencabuli Bukan berbohong, memang kenyataannya Allah menjadi manusia lewat vagina kok. seperti itu. Lah ini Ya udah coba Haluna lewat mana? Ini Allahnya Luna, Allahnya Haluna turun ke dunia lewat apa dia? nabinya Farah ini, si Farah ini nabinya Lewat mana dia? Lewat mana dia? Turun ke bumi lewat mana dia? seperti itu. Dijawab dulu gitu. Kalau gua salah, ini Allah menjadi manusia lewat mana dia turun? Terus kalau Nabi, memang kalau Nabi kan Ya nggak mau jawab kan? Artinya apa? Kenyataannya kita berdua sama-sama tahu itu tidak bermoral. ini bukan diskusi. Masa Allah Maha Kudus turun lewat vagina? Pelecehan seksual dong. Oh nggak bisa. Kamu tanyain. Oh, lo kok nggak bisa? Kalau gitu ya lo pakailah vagina lo kalau gitu. Jangan pakai vagina orang lain karena lo rela. Meki lu juga bisa, lu pakai aja tuh yang Lo gua cowok gimana sih? Gua cowok ini. kan lu bilang tadi. Bentar ya teman-teman ya, di sini banyak saksi, maaf suara aku agak sedikit serak ya. Kan ke sini Lu baru serak karena lu emosi. Tadi lu masuk lu nggak serak, lu merdu. di sini debat. Di sini kata kalian bilang di sini debat, tidak ada yang namanya diskusi. Oke, aku jabanin. Lah terus kenapa kamu menanyakan pertanyaan? Hah? Gue bukan menanyakan pertanyaan, gue menjawab dari tadi. Lu pertama bilang batu, lalu kemudian lu bahas yang bocil gitu kan. Gue menjawab terus gitu Haluna. Tadi lu menanyakan. Lihat dalam argumentasi aja lu nggak bisa komit gitu loh. Oh, lu juga nggak bisa komitmen. Lu tadi Enggak, gue menjawab soal batu gue jawab, soal bocil gue jawab. Terus lu kejang-kejang. Oh nggak bisa, gue nggak kejang-kejang, lu yang kejang-kejang. Terus kenapa serak? Nabi Terus kenapa serak? umat-umatnya untuk mencari Kalau lu nggak kejang-kejang kenapa lu serak? umur seperti itu ya. Nabi juga mengajarkan bahwa umat Lah kalau misalnya lu bilang nabi gua gitu, kenapa Allah lu nggak lu kritisi gitu? Dia keluar lewat vagina anak umur 12 tahun. Ya. oh, Pelecehan seksual. oh berarti mama kamu enggak mengeluarkan kamu dari vagina. Berarti mama Lah gua bukan Allah. Gua bukan Allah. Gua bukan Allah gua. Gua bukan Allah. Oh, siapa juga yang bilang lu Allah? Nggak ada yang bilang lu Allah. Nah ini kan yang kalau di Kristen kan Allahnya yang keluar dari vagina. Pelecehan seksual dong. Loh, Nabi keluar dari mana? Dari batu. Oh, Nabi bukan Allah. Nabi bukan Allah. Dia nggak tahu kalau itu vagina. Nabi keluarnya dari batu. Pantasan orang Islam itu Nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah karena Nabi itu bukan Allah. Tapi kalau sekalinya Allah menggunakan alat kelamin wanita untuk turun ke bumi, pelecehan seksual. Dan ternyata umat Islam itu rata-rata bukan keluar dari vaginanya seorang wanita. Karena kami bukan Allah, bre. Kami bukan Allah. Apa masalahnya kalau seorang anak manusia keluar dari vagina manusia gitu loh? Tapi kalau Allah menjadi manusia keluar dari vagina manusia, nah, itu pelecehan seksual. Itu pelecehan seksual surgawi itu. Aku baru tahu ternyata umat-umat Islam itu tidak lahir. Enggak, lu di sini udah kena Haluna, lu di sini udah kena logikanya gitu. Manusia keluar dari manusia itu nggak ada masalah. Tapi kalau Allah ini Allah ya, Haluna kan anak Allah nih, Haluna nih. Kalau Allah keluar dari vagina itu pelecehan seksual. Dari batu bukan dari. Waduh, marah dia, emosi bre, ini udah goncang ini bre. Oh, aku nggak. Udah marah dia. Gimana ini? Tidak. Aku tidak. Terguncang. Dan Suaranya mulai mengeras gitu kan. Lalu kemudian lu redundansi, mengulang-ulang perkataan yang sama. lahir dari seorang rahim ibu, ternyata lahir dari rahim batu. Oh, aku baru. Kami manusia gitu, keluar dari rahim seorang ibu nggak ada masalah, kan sama-sama manusia kan gitu ya. Di sini lu nggak menanggapi pernyataan gua ketika gua bilang kalau Allah menjadi manusia melalui vagina manusia itu pelecehan seksual. Oke, aku baru tahu. Apa tanggapannya? Ternyata umat Islam Ah, kan ngulang-ngulang lu. Di sini lu melayang-layang seperti roh Allah di permukaan air gitu loh, Bre. Sama kayak Tuhan lu melayang-layang. Melayang-layang lu nggak bisa jawab soalnya. sama. Gue juga bisa ketawakan. Haluna lu udah melayang-layang ini. Gue nerusin juga udah nggak tega, Bre. Iya. Mending Haluna turun aja tuh. Turunin aja, Mot. Kasihan dia, Mot. Oh, kenapa? Dia tidak terlahir untuk ini, gitu. Kamu takut? Aku terlahir buat debat sama kamu loh di sini. Kenapa? Enggak, lu bukan untuk ini. Lu orang baik, Bre. Lu orang baik. Jangan lu orang baik belajar jahat. Bubuk nanti sama orang yang kejam lalu diarahkan kepada orang yang jahat. Sama orang yang sesuai. Kalau kamu jahat, aku juga bisa. Iya lu, tapi lu nggak jahat, lu imut-imut, Bre, jatuhnya. Oh, kenapa? Oh, nggak ada sakit-sakitnya. Argumen lu ke gue nggak ada sakit-sakitnya gitu loh. Argumen kamu ke aku aja nggak ada sakit-sakitnya. Terus kenapa lu serak? Aku aja biasa aja loh di sini ya. Tapi lu serak.
Iya kan aku memang salah. Jakun lu membohongi perkataan lu. Oh ya nggak apa-apa dong. Yang penting aku tahu. Ya nggak apa-apa, bohong kok nggak apa-apa, ya nggak bisa dong. Lu sedang, Haluna, lu sedang tidak baik-baik saja ini. Lu baru merasakan bagaimana kemegahan seorang Terha Istar dalam menghajar orang-orang yang mau menghujat Islam, gitu loh. Umat Jadi mending lu turun aja Haluna, biar gua makan ini Riyandi ya. Ya Haluna ya. Kenapa? Ya, Kenapa kamu nggak? lu orang baik, bre, lu orang baik, lu orang baik. Bertobatlah, jangan apa namanya, jangan belajar jadi jahat, bre. Kasihan gua. Ustadz Wafi Ahimoto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma 2 natur katanya ya Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Mana tadi Riyandi? Si anjir kalau gua turunin Riyandinya enggak Banyak malah turun konten di juga. bawah, banyak. Oh, mantap, banyak mantap. banget. pesta Saya pora. Jadi ini gua kasih tahu ya, ini gua kasih tahu gitu. Jadi Kores itu argumennya kayak Naruto, Rasengan gitu kan. Yang atas bubuk hancur, tapi dampaknya hancur-hancurannya ada yang di belakangnya. Nah, kalau kita terapkan di sini, yang dialog sama Kores hancur, tapi yang sakit hati yang mendengarkan, yang mendukung yang dialog sama Kores gitu loh. Contoh kayak tadi Riyandi bubuk, Ikhwan, Riyandi bubuk. Walaupun dia ngomongnya begini begitu kan, terus tetap ngomong, dia tetap berusaha ngomong. Tapi orang-orang yang mendukung Riyandi di bawah itu panas, Ikhwan. Makanya tadi Haluna naik kan gitu. Nah, jadi di sini fungsi berikutnya di mana kita buka room untuk bubukin para penghujat. Pendukung mereka ikut hancur. Donatur mereka ikut marah. Apa yang mereka tabur mereka makan sendiri tuayannya, gitu kan? Jadi ini para penghujat menabur saudara-saudara seimannya yang menuai sakit hatinya. Selamat datang di kebenaran, bre. Beuh, beautiful. Yuk Zak. Selamat malam, Zak. Ustadz Wafi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Ustaz Wafi? Itu Al-Hujah. Oh alah, Sad. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya, yang Muslim ya kita naikin, yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Ini Jack ini Muslim apa Kristen? Yang Muslim jangan minta naik dulu ya. Padahal dia udah mengakui bahwa dia itu adalah penghujat Islam katanya ya. Dia pikir ini nggak di live-in di YouTube dan banyak yang rekod. Mudah-mudahan booming ininya ya. Aduh. Iya, ini iKores Kasihan, ini gimana konsepnya ini? Kok kayak teringat peperangan zaman Rasulullah. Musuh sudah terkapar, tidak sanggup melawan, disuruh ditinggalkan, nggak dilanjutkan. Udah, kau sudah terkapar, udah pergi aja lah. Pertarungan selesai. Kasihan. Iya, Asal apa ya? Ya kita kan dasarnya kan apa ya? Dasarnya kan kita bukan apa? Muslim itu kan bukan orang jahat, orang bengis. Kita itu dipaksa untuk jahat kepada para penghujat gitu. Sehingga kita pada dasarnya tuh ngerti mana yang memang pure gara-gara ingin menghujat, mana yang gara-gara pure cuma ingin membela teman gitu kan. Mana yang memang pure kebawa emosi doang padahal aslinya nggak begitu. Kita tahu tuh karakter orang dari bahasanya sama karakter bicaranya kan gitu. Udah gemeter ya tadi tuh. Selamat malam, abang-abang. Malam. Yang anehnya adalah mau kenapa diskusi baik-baik, memposisikan boleh nggak, Bang? diri sebagai Tunggu pandang mundur ya. Itu Ya. yang tadi saya kaget, tadi saya dengar. Memposisikan dirinya, menobatkan dirinya sebagai seorang penghujat. Itu saya kaget tadi. Loh, kok cewek berani Iya. ini bilang? Mengakui dia. Dia nggak nge. Karena dia ini start ke-trigger. Dia ke-triggernya gini gitu. Gua nggak mau dialog kalau misalnya lu bukan penghujat kan. Oh, dia panas tuh. Oh iya, saya penghujat Islam kok. Supaya dia dialog sama gua gitu loh. Mikir pendek dia itu. Mikir pendek dia. Dia nggak sadar Les kalau ini di-live-kan di beberapa YouTube, malahan di puluhan YouTube ya, termasuk YouTube gua. Terus banyak yang Aduh, jangan dulu ke YouTube. Dia naik ke sini aja nggak sadar maunya apa. Apalagi soal di live-in. Nah ya, silakan pantang mundur. Ini kita ganti shift ya. Ada Bunda Rahma, ada Salalif, ada Sarwafi juga, ada Akimoto. Gas. enggak. Silakan. Bunda apa? Rahma di room sebelah, Bunda Rahma diturunin dulu. Bunda Rahma jangan dua natur. Room sebelah di mana? Ini ada di room sebelah.
Room sebelah mana? Ya silakan pantang mundur. Ya boleh diskusi baik-baik gak bang? Gak kayak Boleh banget bre, tapi nggak sama gua, nanti sama asatid gua, sama guru-guru gua, silakan. tapi sebenarnya pengen diskusi Nandar Nandar udah di mana ya? Tidur. Oh, udah turun lah. Oh ini yang tadi nih. Iya. Iya tadi kan disuruh ganti akun bang. Oh ya udah, Ya, silakan sama lu yang nggak lain aja. pantas, lu pakai nggak pantas pakai foto Ustadz kita Yahya Waloni, terus pakai nama ALM Yahya Waloni, nggak pantas lu. Kalau Iya, lu sudah saya mau ganti. baik-baik ya baik-baik lah, gua Iya. layanin. Sudah saya turutin maunya abang. Tapi kalau lu mau diskusi harus mau ditanya balik ya, pakai data open cam kalau bisa. Iya tadinya karena ada Bang Nandar bang, maksud saya itu mau ngajak Bang Nandar itu mau nggak dia debat sama Tuan Logika, saya siap fasilitasi gitu bang. Apa Kirain sih? sama Di lu Superboy. ngehe, lu mau ngadu-ngaduin orang lu. Kirain sama Enggak, lu. Lu kalau nggak punya ilmu jangan naik ke sini lu. Soalnya Bang Nandar itu kemarin nantangin, adakah orang Kristen yang berani debat dengan saya ya? Nah saya mau ngejagokan Tuan Logika gitu. Emang dia udah Superboy. Kristen si Logika? Iya. Ya, Aku mau nanya. ya kan ada yang berani nantang saya gitu katanya. Iya, berarti dia perwakilan Kristen gitu ya. Bukan masalah perwakilan, tapi dia buat tema kemarin itu. Ada Dia temanya. perwakilan Kristen atau Kristen, Bang? Siapa? Si Logika. Ya Tuan Logika itu bisa sesuai dengan tema, bisa dia mewakili. Oh, tergantung pesanan. Ya temanya, kalau temanya cocok bisa dia. Iya, tergantung pesanan berarti. Mau jadi ateis juga bisa, Bukan- mau jadi Hindu bukan bisa, begitu. mau Oh. jadi Kristen bisa gitu. Artinya Bang Nandar nggak siap gitu kalau apa diajak Oh debat iya, gitu. Bang Nandarnya yang nggak siap karena melawan orang yang siap gonta-ganti, tergantung pesanan gitu ya. Enggak, maksud saya kan menuruti tantangan Bang Nandar aja sudah menanggapi bang. Ya kalau Iya. dia mau, ayo saya siap fasilitasi gitu. Mau di Superboy, ayo. Oh ternyata dia calo debat guys. Kirain dia debater. Ternyata hanya Bukan. calo. Ya bukan begitu bang. Karena Bang Nandar ada di sini. Iya, Buku dia yang, ada di sini. yang ditantang sama Bang Nandar itu apa? Perwakilan Kristen kan? Enggak, dia sesuai tema siapapun kata dia. Enggak. Makanya dari dia enggak, kemarin itu. enggak. Saya tahu Iya. kenal kok. Coba tunjukkan datanya, tunjukkan buktinya calo. Salas tunjukkan mana. Kalau Itu Nandar datanya di menentang. live dia beberapa minggu Iya, yang lalu. maksudnya debater Saya nggak Kristen, tahu. Bang, debater Bukan, Kristen. Bang. Dengan Enggak, tema kita- ini kata dia nunjuk di atas. Siapa Apa yang- temanya? Temanya apa? Nah, saya lupa makanya saya mau tanya tadi. Astagfirullah. Kalau ada Bang Lo Nandar, promotor belum profesional lo. bukan Udah lah, itu, kalau umat penipu kayak gini. Bang Jibril, Bukan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bukan nggak profesional, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam Status takwa. warahmatullahi wabarakatuh. Justru Kirain saya lu yang mau menanggapi debatnya. Bang Nandar. Enggak, kirain Dia- lu yang mau debatnya, ternyata lu hanya calo ngadu-ngaduin orang. Bukan ngaduin orang bang, tapi bisa ke Nandarin memegang omongannya gitu loh. Oke, kalau gitu gini aja. Oke, kalau gitu gini aja. Lu fasilitasi kita yang di sini debat dengan 1000 oten bawa ke sini. 1000 Kristen yang bener-bener pinter, yang cerdas, bisa bahasa Ibrani bawa ke sini. Gua fasilitasi, Masalahnya gua yang- ikut jadi calo. Gua Masalahnya tantang semua, kita tantang semua teman-teman Kristen yang berani debat dengan Muslim ya. Gua tantang nih di sini di room ini, bawa semuanya yang bisa bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Sunda, terus bahasa Cianjur, bahasa Garut, bahasa mana, bahasa jorok modal kayak bodoh ting. Ayo bawa ke sini. Gua bisa jadi masalahnya yang calo. menantang itu kan Bang Nandar bang. Nah saya ingin Enggak, menguji. tunggu bentar. Ini si pantang mundur ini Muslim atau kafir? Kafir, kafir. Kafir ngadu-ngadu Islam. Bukan ngaduin Islam bang. Oh, Bang penjajah banget loh ya pikirannya. kan Nandar sendiri yang mengatakan Mental siapa yang penjajah berani. banget loh. Silakan katanya siapa saja saya ladenin. Ya boleh dong saya. Dari Kristen, dari Kristen. Tidak. Logika itu Kristen nggak? Logika itu Nah, Kristen itu- nggak? Itu salahnya Bang Nandar gak di sini. Jadi Anda mengklaim sepihak. Enggak, saya kenal kok dengan narasi saudara kita tuh kita paham. Justru saya ada di sini karena ada dia. Yang mengklaim sepihak itu siapa? Judulnya apa? Pokoknya siapa saja katanya. Jangan pakai Judulnya pokoknya apa? dong.
dengan tema di atas. Judulnya apa? Ya, temanya apa? Apa ya, lupa aku. Nah, ini yang disebutkan klaim sepihak. Lu sekolah nggak sih? Bukan klaim sepihak, Bang. Kan itu live-nya kan udah berapa minggu yang lalu. Nah, kebetulan Ya, lu ada buktinya nggak apa itu judulnya? intinya dia menyatakan siap melawan siapa saja, Bang. Melawan Kristen. Bang Nandar nggak pernah nantang debat sesama Muslim, ya. Lu nggak usah ngadu domba Muslim di sini. Nggak pernah Bang Nandar ngajak debat sesama Muslim. Kalau Kristen sedunia aja sama Bang Nandar diajak debat, ditantang semuanya. Saya hanya mengetes omongannya bisa dipegang apa tidak gitu loh. Kalau tidak bisa ya berarti Abang Nandar ini cuman Lo omong-omong. siapa gitu. mau ngetes-ngetes omongan orang? Ya dia kan follower lu aja 7. Dia kan dengan lantang Tes lagi. menantang. Dengan lantang mengatakan siapa saja saya jabani ya. Konten. Penuh tuh mukanya sama ludah. Emang umat-umat anjing ini kayak gitu tuh. Emang ember tinju? Iya, Bang fitnah semua umat. Kemarin Bang Juma difitnah sama umat anjing-anjing itu. Kurang ajar ya, makin kesini makin kurang ajar mereka itu. Kalau yang lain difitnah nggak masalah gua. Ini guru gua Bang Juma difitnah sama mereka. Kan anjing itu. Kalau dekat gua, Jangan salah loh, Ustadz Wapi sekarang udah setelan balap nih. Udah Saya mau turun tangan, lawannya terlalu males. Mereka umat apa sih tadi? Umat babi. Babi. Ini udah setelan balap semua yang di atas ini. Masih ada yang mau kau datang ke sini. Saya tahu Kang, waktu Gus Yonatan Nandar itu diajak debat sama situ yang pro setan itu, tahu akhirnya kan menghindar tuh. Gus Yonatan Nandar menghindar karena bukan perwakilan dari Kristen. Saya tahu itu, nonton itu saya. Tetapi saya mikir begini, apa sih kok sok hebat banget gitu loh. Maksudnya itu kalau keilmuannya itu sudah mumpuni, oke lah. Mungkin jangan Gus Yonatan Nandar lah, biar fokus kepada Kristen. Saya lah misalnya mau turun tangan, tapi saya lihat apa di ini nggak bisa apa-apa kok. Cuma gaya selangit gitu loh. Ya maklum lah, cebol kan, kalau dia cebol kepalanya terlalu dekat dengan pantat. Ayo buat moderator silakan naikin lagi yang aliteng-alitengnya. Kores belum kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim ya? Muslim. Oke, siap. Agak was-was soalnya, takut bukan? Enggak Islam. Enggak. Saya cuma komentar halunan tadi tuh, nangis dia itu. Iya, begitulah. Makanya Haikores pun udah nggak tega. Iya, harus keras Bang, itu aja Bang. Gitu. Ya, teman-teman Oten juga ya, jangan memaksakan diri untuk jadi penghujat. Jangan, ngapain loh? Ngapain coba? Iya, pokoknya kalau ada kalau mau yang ada itu dinasehatin, jangan jadi penghujat. Malah jadi mengaku saya ini penghujat tadi. Saya kaget loh. Kok ini lucu kali ini cewek ini. Aduh. Kasihan dia. Ya izin turun Bang ya. Siap. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Ternyata kelemahan kalian itu tuan logika ya. Gampang lawan kalian yang ternyata. Ya, gampang kan? Udah. Udah ya. Kelemahan kalian itu tuan logika. Jadi kalau kalian menghujat,
tinggal kami katakan sanggup gak melawan Tuhan logika. Sudah. Sanggup bawa ke sini sekarang. Sanggup bawa ke sini sekarang. Bawa ke sini sekarang. Sama bini-bininya sekalian bawa ke sini. Udah, dia fansnya Tuhan logika, Kang. Fansnya Tuhan logika, ya udah biarin aja, dia lagi tergali-gali dia. Saya pikir yang mau debatnya itu dia. Nantang-nantang. Ternyata hanya Enggak, calo. Kok kayak hebat banget yang dibanggakan gitu loh. Ternyata hanya calo. Lucu juga sih kalau sampai tergantung pesanan. Berapa kira-kira Ustaz ya satu pesanan kayak gitu Ustaz? Nah itu dia perwakilan dari hotel itu tergantung pesanan, lucu kan? Ya, Enggak, yang minimal saya dia- penasaran gini Ustaz. Satu pesanan itu berapa kira-kira ya? Nah itu dia. Itu dia. Rahasia dapurnya kali. Ya, ini ada yang baru naik, Tebas. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim ya. Iya, Muslim. Cuman mau menyikapi aja sama hotel-hotel yang di bawah. Kalau memang mau niat menghujat Muslim, itu ada baiknya berhadapan dengan saya aja di real. Saya penggal kepalanya. Jadi jangan sok-sokan ngaco. Oke, yaudah Bang, makasih banyak ya Bang ya. Keren, mantap. Semangat terus ya Bang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mungkin ya teman-teman Muslim juga perlu dipahami ya. Maksudnya mereka itu kan menghujat tanpa data dan kebenaran. Hujatannya itu dibalas oleh data, tapi menyakitkan oleh mereka. Jadi kita nggak boleh juga asumsi liar, itu nggak boleh, nggak bagus kan gitu. Jadi itu maksudnya, jangan langsung kita nanti main hujat-hujatan tanpa data gitu, itu nggak bagus juga. Ya. Tetap kita ada etika yang dikedepankan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuma ngucapin terima kasih aja, Ustadz, untuk Akhi Kores sudah mewakili netizen. Dan kadang memang harus ada Islam yang kayak gini juga. Dan saya salutnya, Bang Kores pun udah melepas saat dia lemah gitu loh. Itu aja Ustadz. Ya, makasih banyak Bang. Mantap memang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Justru tahu nggak nanti teman-teman Muslim ya, kalau Akhi Kores mau udah slow, mau udah santai, itu malah pada teriak. Ini bukan Kores yang sebenarnya ini. Nggak setuju dia Akhi Kores mau udah santai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Akhi Moto, Bang Pera the best. Teruskan perjuanganmu. Halo kok segelap. Nah ini nih orang gila. Iji, Muslim apa Kristen Iji? Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah Muslim. Waalaikumsalam. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ada Bang. Perbedaan penghujat Muslim dengan non Muslim itu ya, satu Muslim itu bukan penghujat ya, tapi mengkoter dengan data. Sedangkan non Muslim itu penghujat tanpa data. Betul. Ngecapro asal bunyi. Ada ya, istilahnya ada penghujat non Muslim yang bisa bertahan di negara hukum ini. Semua pasti akan dia tidak berdata. Datanya banyak coy. Ya. Yang anehnya ini langsung saya tanggapin aja. Yang anehnya contoh begini, tadi ya di room sebelah juga. Ketika dia mulai menghujat Rasulullah tentang pernikahannya, saya tampilkan data dari keyahudian. Anehnya, itu sekelas pendeta itu menolak, nggak terima. Itu kan lucu. Data dari Yahudi yang menjelaskan tentang memang mereka
ada di kultur mereka dan ada di kitab mereka, mereka tolak. Ya kalau saya sih bilang memang, ya kalian memang nggak akan terima karena ini data punya Yahudi. Tapi masalahnya ini sedang menjelaskan kitabnya orang Yahudi yang kalian colong kitabnya. Kan lucu jadinya. Makanya lucu memang dari mereka Yang itu. lucu itu lu nuding colong. Tuhan kebenaran itu nggak bilang Yahudi doang, coy. Diam lu anjing, Wajar. anjing, babi, diam lu. Anjing, diam lu. Mulut tuh. Hah? Gua cangkul mulut lu ya. Yahudi doang, coy. Monyet lu. Lu maki-maki itu Iya, gua maki-maki lu buka culun, buka bopeng. Apa lu? Hah? Kuasa gelap itu nyangacap. Kuasa gelap, kuasa apa lu, Apa lu? Apa yang sama gua lu? Gua cacak lu anjing. Asal Hah? bunyi, kasih kesempatan. Lu asal bunyi dasar lu monyet lu. Babi. Mau apa Saya kau? hak jawab, coy. Saya hak jawab. Bangsat, apa lu, Ayo sih lu. Ini aja Kang, kalau si ini orang ini mau diskusi apa enggak? Kalau enggak diskusi biar Itu dibawa. yang Kalau mau ngecapok diskusi, itu yang nggak mau diskusi. enggak, kau ini mau diskusi apa enggak? Dari tadi kan enggak mau. Dia nggak bakal diskusi, Dia tat langsung mukanya ngamuk, belum beres. kau Ini pengen mukanya ngomong. belum selesai. Dia mukanya belum selesai, tinggal congor doang. Itu seisi mukanya itu congor semua. Mulut, hidung, telinga, mata itu congor semua itu dia. Makanya dia nggak punya telinga. Semuanya terisi dengan congor itu mukanya. Saya nggak rela, ayah ngomong pakai nada Sunda menghujat Islam, aduh, iya. Ini mencemarkan. Inilah ya jam-jam segini nih, aduh, keren. Kita ikut. Bunda Rahma 2 natur. Udah turun aku di sana. Oke. Ini detik.com. Muslim apa Kristen? Detik.com. Muslim apa Kristen? Mr. J. Ini detik.com ini Muslim apa Kristen sih? Loh, aku kok munggah? Oh, Muslim kayaknya ini. Lo kok munggah katanya? Berarti orang Jawa. Nah ini nih, namanya aja udah kayak gini nih, lihat. Darah Yesus. Ayo silakan teman-teman tetelan bakso silakan naik. Hidup Tuan Logika buat room ini kepanasan kejang-kejang. Ini tadi ini mah. Ayo suruh ke sini. Suruh ke sini. Itu si Cebol suruh ke sini. Suruh hatuhan sama gua di sini. Suruh ke sini itu si Cebol. Si Cebol suruh ke sini, suruh jilatin pantat gua nih. Pantat gua masih perawan nih, suruh jilatin nih. Si Cebol suruh ke sini Si Cebol tuh junjungan kalian suruh ke sini. Si Edi siapapun suruh ke sini. Jilatin nih pantat gua nih, dasar calo. Lu mau jadi calo lu. Ternyata di mereka ada calonya, guys. Waduh, parah. Yang habis nginjak biblosnya dijilat ya pantatnya. Keren. Penginjak Ya, Bible malah dijilat pantat. Contohnya jadi OTN itu harus begitu. Jadi yang kurang-kurang waras itu yang harus dibela. Makanya tadi dia bangga dengan dia. Nggak apa-apa lah biar. Nah, soalnya dia kalau dia sudah waras, nggak mungkin kayak gitu. Padahal disuruh ke sini aja si logikanya. Kalau si logika emang pintar, baca Quran, baca Ibrani, suruh ke sini sekarang. Si logikanya, suruh ke sini. Mau bahas apa di sini? Ya, Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya itu mempertanyakan apa tadi ya, ambo orang kampungnya Ustadz. Cuma pertanyaannya tadinya mengaji
Ainda setapi nyonya mengajinya nak masuk loh. Nah itu bertengkar tuh boleh bertengkar, tapi ada juga mengkasih jojo yang ada awal ada akhirnya. Nji. Nah itu Sampun. ada awal ada akhirnya. Jika Ahmad dengan Muhammad inyonan tuh inyonan akhir. Sampun. Nah, maaf yo Pak Ustadz. Nah, jadi kalau saya batanyo inyo tuh, jadi dak semarang tanyo dong. Iyo. Ka bapaknya, ado ka ibunya. Kok maaf yo Pak Ustadz, tanyo namanya sendiri itu siapa namanya sendiri? Kalau dekolana lain Pak Ustadz, nama awal ko, nama niko, nama nanya, tanyo namo inyo nasa. Wih, stop. Matur suwun, Matur suwun, Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Apa inyo? Yang mana nama sebenarnya katanya Harusnya Bang Tilo itu Ahmad. yang mentranslatekan itu bahasa Jawa itu, bahasa Jogja itu. Ya, terima kasih atas nasihatnya. Pokoknya luar biasa. Ya, itulah pokoknya. Mantap. Gak ada luar biasa, luar biasa. Oh, tadi juga dia pakai gimana sih? Ya, tangan Yang nama sebenarnya tangan pendek 10.000, tangan panjang maliang. Silakan buat teman-teman maliang, silakan naik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Saya mau nanya dikit Bang. Ya silakan Bang. Muslim Bang. Saya ini agak bingung Bang. Di dalam Islam itu kan kalau nggak salah ya Bang, nggak salah saya itu debat itu nggak terlalu gimana gitu kan. Saya bingung nih kok gimana dah kalau aturan debat untuk bela agama gitu kan. Kalau bingung Bang, kalau Abang masih bingung, Abang mending sandar ke tembok atau takutnya jatuh Bang, sandar ke tiang listrik gitu kan, takutnya Abang jatuh. Sekilas nanya Bang, coba. Tempel koyok di kepala Bang, kalau kau bingung tempel koyok di kepala biar kau agak-agak ini mendingan. Ya mending nyimak aja dulu Bang, biar nggak bingung Bang. Ya, tapi sebenarnya gini ya, teman-teman Muslim juga harus paham lah, sambil nunggulah yang lain. Rasulullah itu kan hadir tegaknya Islam juga karena adanya perdebatan. Makanya memang dengan cara mau'idatul hasanah kan gitu. Bagaimana ketika juga tentang keilahian Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan oleh kaum Nasrani. Itu kan di dalam Al-Quran Ali Imran dicatat itu. Sampai ngajak mubahalah. Rasulullah ngajak mubahalah kepada mereka yang berusaha menuhankan Nabi Isa. Ya itulah makanya ada perdebatan gitu. Tidak ada masalah perdebatan itu. Yang tidak boleh itu sesama muslim berdebat gontok-gontokan, mempertahankan dalil. Dalilnya ada, sama tinggal mau pakai yang mana. Makanya nggak boleh. Kalau untuk menegakkan kebenaran, keadilan terutama tauhid, ya kita silahkan berdebat sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah gitu. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Yang noise siapa? Akang, noise Akang. Suaranya mendem. Makanya saya nggak buka mic, pasti noise. Yang muslim ditahan dulu, jangan minta naik. Nanti kita nggak debat dong kalau misalkan yang muslim naik semuanya. Ya ini Sandi Khalid monitor Sandi. Halo? Cek. Pak Sandi, apakah suara saya kedengaran? Belum duduk dia tadi. Udah di saya. Halo?
ya, silakan. Apa yang mau disampaikan, Mbak? Oke. Udah, di saya tadi udah. Mau dipoto biar pada yakin, malah ngilang. Gini aja dulu biar pada naik OT-nya. Gini, biar mereka kepanasan ya, Tad. WiFi saya mati, jadi nggak bisa live di YouTube. Di bawah pada ngedebat lagi. Udah duduk tadi di saya. Nggak ada. Di saya nggak ada. Ini Mikarti dari tadi minta naik. Nggak apa-apa, saya noise sedikit ya. Syukron, Bang Stilo. Jazakallah khairan kasiron. Harus adil, Bang Stilo. Nih, para guru-guru kita nih. Pokoknya keren lah, jazakallah khairan kasiron ya. Masya Allah, syukron. Bang Stilo emang cair dong. Mister Kripto, Muslim apa Kristen? Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang bilang belum duduk bintitan. Saya cuma nyari Cair dong. dari bener. sebelah tadi. Nyari Mandru. Dia klien saya dari rumah sakit gila. Lari-lari. Ustadz Alif harus open cam. Dan teman-teman. Ya Bang, makasih ya Bang ya, Bang Kripto ya. Jazakallah khairan kasiron. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Open cam Tad. Kian Santang dari Jawa bukan? Saya dari Sunda. Ayo teman-teman penyembah tetelan baso yang mau diskusi ya, yang mau diskusi santun, silahkan naik ke sini. Kita kasih fasilitas semua kalian di sini ya. Mama Rika, Mama Rika bukan? Iya, Mama Rika. Tapi tadi keren itu kores ya. Wih, puas aku dengernya. Emangnya Ustadz Alif doang yang punya, gua juga punya. Mau apa? Ayo, Ten, ini mic-nya sama nih. Gini. Ayo, sini. Telang siapa yang KBH? Gua karungin kalian semua ya. Belum sih, belum sih. Ayo naik sini. Enggak ngaruh itu. Enggak ngaruh. Enggak. Aman. Ini suara aman ya. Bang Stilo, jazakallah khairan kasiron. Wah, di bawah ini nggak beres, ini hater semua, ini ngajak debat terus semua. Aduh, cakep juga saya ada kumisnya. Hater apa di bawah? Saya nggak bisa baca di bawah. Iya, pokoknya tadi dibilangnya tadi katanya belum duduk. Aku pun punya Abang nih. Di saya belum duduk. Keren. Aku punya kan, teman-teman. Saya pakai topi kayak jadi juragan sapi yang mau jualan sapi kurban. Kemarin pas saya gini, debat saling hujat, pas saya gini, ada yang ngasih naga itu yang keluar asap itu, bukan asap api. Jadinya kayak yang disetting gitu, kayak yang pas gitu. Bunda Mila itu kasih ya, benar-benar. Cair dong. Syukron Pak. Nah, itu dikasih sama Bang Haji. Masya Allah. Syukron Pak Eko. Syukron Pastilo. Salah. Bang Stilo, Bang Haji. Salah nama asli. Ini Al-Hujah ini. Masya Allah. Ustadz Wapi kenapa nggak on cam Ustadz Wapi? On cam dulu. Nggak seru kalau nggak on cam. Jadi sultan ya Ustadz kita, jadi sultan. Kok turun kepental dia? Masih kepental. Tapi dia masih loh di bawah loh. Tapi dia kepental. Ini gimana sih konsepnya? Iya, sama Bunda Darni. Aku males sama Bunda Darni. Biar Bunda Mila hadapi. Oh, sinyal berarti. Naik suara saya ketelan sama si Akang. Enggak bagus. Bagus. Saya kecilin nih. Cek. Nah, ini kecil nih. Kenapa gitu?
ini sinyal Ustaz. Coba open cam Tad. Rasulullah. Enggak apa? Tadi ada bacaan apa gitu? Enggak ada. Ustaz. Oh, ada yang iseng kali. Iya kayak mau di-report gitu. Iya. Kayak mau di-report tadi loh, beneran. Kayak mau ini aman ini Tad, akun aman ini, nggak bakal kena report. Enggak, tadi ada bacaannya Kang. Makanya langsung tiba-tiba turun saya tadi itu. Tapi aman, Insya Allah di sini aman. Mau kayak gimana pun juga aman. Aman, apalagi cuma lawan anak-anak babi-babi ini. Babi, bagong, setan, anjing, naik sini lu. Ahi Jibril pindah ke sebelah ke tempatnya di lawan Bunda Darni. Aduh, Darni. Benda ilmu Bunda ini curhat. Awalnya saya suka sama Fatimah, tapi karena ditolak. Syukron, Bang Stilo. Aduh ya Allah, kacau dah. Ah, juragan sapi kan? Tuh, juragan Kumisnya sapi. Kumisnya Ustadz Wapi. Jelek banget ya. Jelek. Kasih ini Bang Stilo, kasih ini apa naga yang keluar asap. Lucu kalau gitu kumisnya Ustadz. Ya Allah. Bukan lucu, jelek itu. Iya. Ini giliran saya sudah semangat, oten gak ada yang naik. Sabar Ta, nanti juga ada yang naik konten. Tenang aja. Di sini kalau dari jam 3 sampai jam 9 pagi Kores kenyang. Tapi Kores ini kenyang. bukan kelas Akang, bukan kelasnya Ustadz Wapi nih sekarang, penghujatan sekarang. Apa itu? Jazakallah. Wih, kok dijilatin sama anjing? Wih. Wah, Bang Stilo ngerjain parah ini, nggak bisa kayak gini, nggak bisa ini. Kok Ustadz dijilatin sama anjing? Harusnya jangan anjing, singa aja gitu. Harus disertu itu. Aduh, parah ya Bang Stilo, bener-bener. Nah ini mabok agama nih, yang tadi nih pasti nih, si mabok agama ini nih yang tadi nih, lihat. Selamat malam, agama menyeramkan. Nah kan yang tadi ini si calo ini, Aku ini. tidak melawan saya. Oh lu yang mau debat? Oh silakan open cam. Enggak, ini dia bilang agama menyeramkan, maksudnya agama Kristen gitu. Iya dong. Enggak lah. Masa Islam? Gimana nggak serem loh? Tentang darah-darah gitu gimana nggak serem? Gua agama kasih. Kalau agama menyeramkan itu Makan daging manusia, makan darah Host Tuhan, noise. minum Host darah noise. Tuhan malah. sebenarnya gampang ngalahin kalian itu. Tinggal sebut nama Tuan Logika aja udah kejang-kejang kalian itu. Iya, ngalahin kami itu gampang, cukup dengan kejujuran. Gampang. Jadi buat penonton di sini kalau kalian Calo ini ya, calo terusan yang Kalau tadi. karena gini, bayarannya udah duluan, sementara durasinya masih belum cukup, jadi harus terus ngomong gitu. Jadi penonton di sini triknya begitu ya. Sebut saja nama Tuan Logika, mereka nanti kejang-kejang. Wah, kamu nggak pakai nama Tuhan Yesus lagi? Tuan Logika. Udah nggak pakai nama Tuhan Yesus lagi dia, guys. ada yang berani lawan Tuhan Logika, ada yang iya kan? Nggak pakai lagi pakai nama Tuhan Yesus, sekarang kau ganti ya. Ya memang dulu si Logila itu memang dulu pernah dia cosplay Yesus, ya kan, nari-nari Yesus kan gitu. Sekarang kau panggil Tuhan Tuhan Logika. Bisa saya sebut. Iya, udah ganti ternyata ya. Membalas jawaban saya, membalas yang saya tanyakan, begitu. Jadi sekarang kau mau diskusi nggak? Ya, sama Haluna saja kalian tadi udah kejang-kejang itu sama si Haluna. Ternyata kelemahan kalian ini gampang nyari kelemahan kalian ini. Iya, jadi sekarang kau mau diskusi nggak? Ya, mau diskusi, tapi nanti diturunkan takutnya. Gimana? Enggak. Ini teman-teman jamin ya, dia tidak akan diturunkan ya. Saya jamin kalau di room ini nggak bakal di mute, nggak bakal diturunkan selagi dia debatnya berdata, selagi debatnya berdata ya.
Dan selagi debatnya mau ditanya balik. Kalau kayak si Roh Kudus itu nggak mau ditanya balik, ya ngapain kita debat sama umat babi, umat anjing? Enggak, Ngapain? gini, Kang, tanya Aikores, boleh diturunkan enggak? Turunkan enggak? Hah? Kalau saya sebut nama Tuhan Logika di sini enggak? Yang turun, jangan turun. Yang turun babi. Turun tuh. Yang turun babi. Hah? Akan takut mereka kan kalau saya sebut nama Tuhan Logika, takut mereka ini. Karena mereka tahu. Lu kenapa gak nyebut Tuhan Yesus sih? Udah ganti Tuhan kalian? Mereka ini cuma nyari oten katanya. Kalau Tuhan Logika, jadi lu mau ngadu domba sesama Islam gitu? takut mereka kan? Itulah. Enggak takut, enggak takut. Bawa ke sini, bawa ke sini. Gua makan di sini, bawa ke sini. Saya siap. Bawa ke sini. Bawa sini. Ayo bawa ke sini, gua makan di sini, bawa ke sini. Gak usah modal bacot, lu bawa ke sini. Saya sudah menghubungi dia. Saya tinggal nunggu Ya udah, lu hubungi dia, lu bawa ke sini sekarang. Detik ini lu bawa ke sini. Detik ini lu bawa ke sini. Ayo. Dia mau. Tinggal nandarnya mau apa enggak nandarnya. Bawa ke sini, gak usah banyak bacot, bawa ke sini. Gua yang nantang, bukan nandar. Gua yang nantang. Yang sok-sokan nantang kan nandar kemarin. Gua sok-sokan sekarang nantang. Gua sok-sokan sampai Tuhan kalian gua tantang ke sini. Ayo, datang ke sini. Emang lo bisa bahasa Ibrani? Emang lo bisa bahasa Ibrani? Bisa, gua bisa bahasa Ibrani. Emang si Logika bisa bahasa Ibrani? Coba tanpa lihat teks. Coba. Hah? Si Logika bisa nggak bahasa Ibrani? Si Logika? Nah, kan kamu modal songor doang gimana mau Si Logika bisa nggak bahasa Ibrani? Enggak, ini apa sih maksudnya si apa? Dia mau jadi calon. Si mabok agama ini, si Uclim ini kan ngadu Kandayonat sama Logika gitu. Ini logikanya nggak ada, Kandayonatnya nggak ada. Gimana, Bre? Khusus mengcounter penghujat katanya. Saya cuma kata Kian Santang ini room ini kan khusus mengcounter. Karena ini Aikores bayarannya udah selesai. Yang penting malam ini disampaikan. Ada orang nggak ada orang, yang penting tugasnya udah selesai. Lo memang Iya, maksudnya gitu, Clim. Ini kan Kandayonatnya nggak ada, logikanya juga nggak di sini. Lu ngobrol apa ini sekarang? Kenapa? Ya kan Kandayonatnya nggak ada nih sekarang, logika juga nggak ada di sini sekarang. Jadi lu apa? Kayak salah alamat, Bre? Nggak salah alamat saya. Ya saya. Kalau nggak nanti aja pas Kandayonatnya live, lu naik ke sana, bilang ke sana gitu loh. Ini kan nggak ada dua-duanya di sini dia. Iya, saya tahu. Saya cuma bingung aja. Katanya room ini khusus untuk mengcounter penghujat. Saya beda topik lagi berarti. Nama Tuhan Logika aja udah kejang-kejang kalian. Nah, jadi saya tahu. Kejang-kejangnya gimana? Oh, takut saya sama Logika, saya takut dibunuh gitu maksudnya? Iya, saya 3 kali dikeluarin. Apa lo? Oh, kalau dia pembunuh ya sinilah, ayo kita. Jadi penonton-penonton di sini udah tahu triknya kan? Nah, biar kalian itu menang begitu. Jadi kalau walaupun ini rumput hujat, kita tahu kelemahan mereka ini. Sekarang si Logika ada di mana sih? Ada di mana? Ayo gua samperin. Ada di mana? Maksudnya si Logika tuh lagi live dia sekarang. Ya nggak lagi live, tapi saya bisa hubungi dia. Ya udah hubungi, suruh ke sini, hubungi. Saya bisa DM. Walah, DM semua orang juga bisa, Ge. Emang kamu DM cuma dibacanya kapan? Kalau DM? Apanya? Ya bakalan kalau DM kan kalau dia online bakal dibaca. Ya udah. Dia lagi on sekarang. Ya nggak lagi on, tapi bakalan dibaca kalau nanti lu jadi moderatornya ya di atas ya, pakai timer kita ya. Lu jadi moderatornya ya. Jadi lu maunya gimana, logikanya dialog sama kita-kita gitu atau mau dialog sama Kandayonat maunya? Tadinya mau sama Nandar, cuman Bang Santang ini ngotot gitu. Tapi kalau ngotot nggak apa-apa. Emangnya Bang Santang ini mau ngangkat tema apa gitu yang sesuai dengan Tuhan Logika? Kalau sama Nandar itu kan udah jelas itu. Gua sama Logika debat, gua mau angkat tema Tuhan Kristen mati terkutuk. Gua temanya itu. Ya saya tanya dulu dia mau apa enggak dengan tema. Ya, tema silakan. Ya. Oke. Jadi enggak ini ya, enggak kepanasan lagi ya kalau dengar. Enggak, gua enggak selama gua ngelawan kafir ya, kafir yang laknat, gua enggak bakal kepanasan. Gua lalap, gua lahap semua. Oh. Emang Tuhan Logika itu kafir? Nah. Menurut lu kafir apa Islam dia? Dia masih Islam. Oh, dia masih Islam. Oh, gua mau angkat tema Tuhan kafir, Tuhan Kristen mati terkutuk. Oh, jadi kamu melawan Logika mengangkat tema itu. Oke, nanti saya sampaikan. Ya, sampaikan. Oke, siap. Oke.
Udah gitu aja ini maklarnya. Ya udah, saya tinggal nunggu diturunin ini. Oh, nunggu diturunin, ya udah gua turunin sekarang. Ah, turunin ya. Ya. Lah kan minta diturunin, ya gua turunin. Blow on ya, emang dungu otaknya ini, tololnya minta ampun tuh si sales agama si calo. Gua debat sama sesama muslim, ngangkat tema Tuhan Kristen mati terkutuk, diiyain sama dia. Blow on gak sih orang kayak gitu? Coba-coba dinilai, blow on gak teman-teman? Ngetes Mas orang, Kores. ngetes Ya? keilmuan orang gampang. Ada di mana? Saya di Bekasi nih, weh. Aku di Jakarta. Berapa lama ke Bekasi itu? Saya sudah 2 hari ini di Bekasi. Loh, kok nggak Sampai kapan? Baru selesai acara, Kang. Ini makanya saya naik kan, baru selesai semua acaranya ini. Kapan pulang? Besok gitu. Ngehe. Belum, saya belum mesen tiket untuk pulang. Mantap. Ya wes, tunggu. Nah ini HP gua udah mulai nggak bisa lihat partisipan nih, nggak bisa scroll. Berat banget. Kok ngundang ini salah? Tadi ada yang minta naik. Kok ngundang? Kok blow-onnya minta ampun ya, Res ya? Gua debat dengan sesama muslim, gua ngangkat tema Tuhan Kristen mati terkutuk, diiyain sama dia. Enggak, karena pasti logika mau di topik apa aja dia akan ngedebatin. Gitu, dia maju, yang penting dia dapat panggung buat pansos dulu gitu loh. Beras. Kemarin logika ini loh, keren. Kalau sama Gurunda dapat berapa dia? 30 koin ya, 30k ya. Ya itulah makannya dari orang kafir kan, makanya harus jadi budaknya. Ya udah, nanti kita kasih naik lagi aja supaya dia bisa ngasih makan lagi nanti. Nggak apa-apa. Bekasinya di mana? Rahasia. Di tempat biasa, Kang. Sampai kapan? Belum, masih saya belum beli tiket ini. Ya udah, besok kita gas. Di grup kayaknya ada yang ngajak ngopi besok. Iya, tapi timnas besok Tad. Timnas lawan mana? Lawan Jepang. Wah, kayaknya kalah timnas itu. Karena di Jepang ini kipernya Wakabayashi. Tim depan Hyuga sama Tsubasa. Waduh, susah itu. Anjir. Tapi gampang kan, kita gampang ambil bola mereka karena mereka kalau nendang pasti bengong dulu, mikirin masa lalu. Kita ambil lah di situ. Mereka kalau udah bengong itu Ustaz, bisa setengah jam sendiri loh. Susah. Misaki, terus apa itu, Snyder, jadi pemain di gampang. Sekarang cukup loh. Cukup oke. Gini caranya, Ustaz. Gini caranya. Ini kan Tsubasa nih. Nanti kita waktu pas di yang di back, di mid gitu, jangan kita ambil dulu. Tunggu mereka ngoper ke Tsubasa ya. Nah, habis gitu kita diem bentar nih. Itu Tsubasa pasti bengong mikirin, dulu ketika saya latihan banyak sekali cobaan yang saya rasakan, nah gitu. Nah, pas dia lagi bengong kayak gitu tuh setengah jam gitu, Ustaz. Kita ambil di situ gitu. Kan sering kayak gitu mereka tuh. Iya. Kayak punya mereka aja itu lapangan itu. Gitu. Gue juga bingung waktu nonton. Ini orang pas ngayal begini kenapa musuhnya ikut ngayal juga gitu, ikut diem gitu. Kenapa nggak diambil bolanya? Nah, itu pas kita Indonesia tuh ambil bos gitu. Gila, berat ini HP. Udah nggak bisa ini. Infinix. Malu HP murah guys. Gerdak tuh. Jadi nggak debatnya Mas Kores? Jadi kalau pendetanya siap, Tad. Gurunda kan minggu sekarang mau ke sana, ke Jakarta. Bilangnya kemarin kan tanggal 9, 10 atau 11. Iya. Minggu sekarang. Ini sekarang tanggal berapa? 10 ya? Oh, berarti sekarang. Coba nanti saya WA dulu. Apa ini? Harusnya besok sudah di Jakarta Bang Cuma. Apa sih ini? Turun aja lah. Gurunda RK the best. Wih, keren si boy.
Gurunda RK. Kok mereka ini ikut-ikutan terus ya? Nggak punya istilah sendiri gitu ya? Kenapa ya, Res ya? Krisis identitas. Nggak pede Krisis ya, identitas. Katolik keren, Katolik dia kalau salam dia salve gitu kan. Ada itunya. Cuma sih saya tetap yang ngambilin istilah Islam. Tad mau ngelawan penghujat nggak, Tad? Waduh, kasih Mas Kores aja lah. Males saya kalau penghujat. Nah. Gak ilmiah. Sini. Janganlah, ada spesialisnya, Tad, kalau untuk penghujat. Mana sini? Makanan woi. Belum. Walah. Iya, yang kenyang tadi loh si anak baik loh. Kang Baal. Wih, itu benar-benar kenyang tadi. Ada yang nonton nggak tadi jam 8, guys? Jam 8 gue masih ada itu. Enggak, Ya tadi itu saya mau naik, akangnya malah rungkat. Iya, Mau saya rungkat. lupa pasang VPN. Saya tadi baru nonton itu tadi habis jalan. Siapa terhitungnya? Banyak tadi, ada 3 orang sama si siapa ya? Hitungnya nggak ada daya nggak ada upaya. Iya, abis sama Kang Baal. Ini demen Muslim apa Kristen demen? Muslim bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Berhubung mulai tadi Oten sepi ya Kang, boleh ndak saya tanya mumpung ada ustadz ini guru? Boleh bang. Boleh. Satu pertanyaan 30.000 bang. Mahal amat tuh Kang. Boleh, silakan bang. Tapi ini tentang Islam Kang ya. Iya. Begini Kang. Kalau tentang Kristen nggak boleh, justru nanti jadi monolog. Sepakat. Jadi begini Kang, ini pernah terjadi di daerah saya ya Kang ya. Ada anak mau nikah, tetapi wali atau ayahnya ini tidak mau Kang untuk menikahkan karena memang si anak ini sudah rumah tangganya broken home gitu loh. Nah, akhirnya terpaksa dinikahkan tanpa ada ayah. Itu hukumnya gimana tuh Kang? Atau Ustadz Alif? Ini bagiannya Ustadz Alif sama Ustadz Wapi ini. Silakan tapadol Ustadz. Males saya. Mending tema-tema anu aja. Tema-tema akidah, lintas agama, tapi yang Islam. Itu fikih itu. Panjang nanti. Nggak, mau tanya ini aja Ustadz, sah tidaknya Ustadz pernikahan Tanya ke yang lain aja. Saya fokus jawab akidah dan lintas agama aja, biar fokus roomnya. Ya itu usul fikih. Kalau dijelasin panjang itu. Ya udah aku yang jelasin, yang singkat ini aku yang awamnya aja. Jadi gini akhi, kalau misalnya wali yang pertama nggak mau, itu harus dicari wali-wali yang di bawahnya atau di atasnya. Kalau nggak kakek ya paman gitu kan, cari semua itu. Kalau misalnya nggak ketemu banget baru wali hakim. Tapi itu harus dicari dulu gitu. Karena kalau enggak nanti pernikahannya fasak gitu akhi. Keren juga jawabannya Mas Wallace ini. Aku kan nguping-nguping kalau Ustadz Wafi ceramah. Oke, siap. Makasih jawabannya, makasih Mas. Siap. Ya. Makasih ya Bang ya. Ya, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik. Nih 6 menit lagi jam 3 mereka langsung pada tong kayak kemarin nih. Biasanya jam 3 itu mereka wow keren. Keren apanya Kang? Hujatannya? Enggak, antri sampai 6 orang di bawah yang antri. Tapi semuanya menghujat. Di Bekasi di mana ada tempat ngopi yang enak ya, yang sofa gitu? Bekasi tempat yang sofa. Ya, Ustaz, tapi di restoran terbaik Bekasi gituin aja, Ustaz. Iya, intinya tempat duduknya sofa kan bisa lama tuh.
Biasanya kalau reviewnya kencang-kencang udah ada sofa itu. Ntar aku cariin. Besok ya? Banyak. Besok yuk, mampir. Ayo. Banyak tad. Besok tad ayo. Nanti saya jemput. Nanti kita jalan ya dari mantap sajing tandem gua nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang masuk nih? Ada yang ganas? Belum. Netral dulu, gigi netral dulu. Ini bagian blender beneran kalau ini. Iya. Bang Kores sama Bang Blender kan tiap hari tadi sini duet mereka. Duet maut ini nggak terpisahkan, bertiga sama anak baik. Besok kita habis dari Bekasi kita jalan terus ya, habis Bekasi langsung kita ke Bogor guys, jalan-jalan. Ayo. Bogor. Ya. Ngapain ke Bogor? Jalan-jalan kita ke tempatnya ini si Goldian sama Daman. Akun baru ini. Nah itu. Ya pengen menghilangkan penat terlalu pusing, banyak kewajiban. Ya namanya cowok San. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rame ini ada Ustadz. Rame Bun. Iya Bun. Alhamdulillah baik Bun. Siap. Lanjut. Cari dulu inilah dananya buat besok les. Aduh, aing bokeh anjing. Waduh. Aman. Itu Allah aman. Insyaallah. Dibantu sama Bunda Mila. Bun, besok kita mau ke Ustadz Wafi, Bun. Lah kan Ustadz Wafi nggak ada di tempat, gimana sih? Ada, Ustadz Wafi lagi di Bekasi, kita mau ke sana. Kita rencana dari mana mau? Bun, mau musyawarah sesuatu yang penting. Di Bekasi. Tempatnya Habib Nagib. Oh bukan Bun, kita nyari kafe agar bisa lama, jadi yang tempat duduknya itu sofa gitu, biar empuk kan, jadi pikiran itu tenang, memikirkan, karena apa ya, pikiran sekarang sedang tidak beres Bun. Tidak beres. Bunda Rama coba selesaikan, Ustadz Wafi lagi nggak beres nih. Masa saya Bun, dipaksa harus poligami terus Bun, kan nggak beres Bun. Oh gitu. Wah. Poligami terus. Jangan-jangan Ustadz juga ya? udah berteman sama yang satunya itu yang propaganda poligami. Enggak. Aduh, Kores jangan dengar itu Kores. Saya juga mau. Masih Bunda Mila. Lama banget. Jangan. Kalau satu aja nggak mampu, janganlah dua. Enggak Bun, bercanda, ini cuma kita ngobrol sesuatu yang penting Bun, makanya besok nyari kafe yang yang privat. Ketiga aja. Enggak, Bisa. Ya, tunggu, bisa berenam, bisa berlebih. Ya berenam lah. Tapi Kian Santang nggak bisa ikut Bun, karena nggak ada bensinnya. Bunda tolonginnya Bun ya, nitip ini Kang Kian, kasihan dia. Orang Jakarta. Terakhir makan hari Senin dia Bun, kasihan. Enggak, saya habis-habisannya kemarin waktu Umi saya di operasi itu di pasang ring Ustadz kemarin tuh. Habis gede itu, karena kan nggak bisa BPJS, sampai saya pinjam ke Gurunda loh. Baru sekali dalam seumur hidup saya. Sampai pinjam. Kenapa nggak di saat BPJS nggak berlaku, kenapa? Udah tua, udah nggak diterima daftar juga. Oh gitu ya? Berapa batas umur BPJS? Mestinya ngomong sama saya itu. Saya komplain langsung ke direkturnya. Bunda Mila mainnya pusat. Si Akang nih kayak belum tahu saya Bunda Rahma ya. Kasih tahu Bun, kasih paham. Jadi BPJS itu Bunda Mila itu ya Bunda Mila Akang ada 5 direktur, salah satu Bunda Rahma saya kenal. Bunda Mila teh malu. Ganas wakil presiden semua. Bukan soal jangan bilang malu, itu kan demi keselamatan, apalagi itu orang tua gitu kan. Kalau pasang ring itu di Indonesia berapa banyak duit?
Anu, Bun. Kekurangannya Bang Kian Santang ini cuma satu sebenarnya. Kenapa dia selalu banyak cobaan? Karena dia gak nikah, Bun. Oh iya benar. Iya, makanya cobaan bertubi-tubi dia. Kopi bikin sendiri, makan masak sendiri, nge-live sendiri. Jangan berpikiran dua, Kian Santang aja satu belum ada, jangan mikir dua ya. Kores Nggak, saya pengen langsung 8. Kayak gua dong, Kang. Kan gua mau live digendong sama bini ke kursi set gitu. Gua mau ngomong dibukain mute-nya gitu. Berat, Bun. Level saya itu berat, Bun. Saya pengen punya bini itu yang gini. Level paling berat ini, paling berat untuk dilakukan oleh seorang perempuan. Kayak bonbon, kayak bonbon. Satu solehah, ya, satu solehah nih. Kedua, kalau kemana-mana harus izin ke suami. Ketiganya setia. Keempatnya nggak boleh berbohong kepada suami. Itu tuh syaratnya. Loh, Bunda Mila begitu, makanya jadi sukses. Itu mah nggak perlu diminta, anjir, itu basic itu. Iya, itu mah dasar basic itu. Basic itu. Nggak perlu diminta itu mah. Masa kan dalam prakteknya, dalam peragaannya susah itu, susah. Enggak susah itu, Bang. Masa Kian Santang, Bun. Kian Santang tahun kemarin ya. Kian Santang ke tahun kemarin Akang ini bilang ke saya, "Tat, mungkin ada Ustaz cewek yang solehah, yang nggak bohong, menerima apa adanya, cantik." Ya kalau saya nemu, saya ambil sendiri lah. Ngapain kasih tahu? Iya benar. Pakai lengkap kayak gitu, unlimited itu. Pertanyaan yang bego aja namanya. Kayak Kores dong. Kores kalau nambah istri lagi, istrinya harus bisa, kalau loncat harus bisa 3 meter lewat. Terus dengar ya Bapak. Dia harus bisa salto belakang. Nah, kayak gitu dong, yang spesifik gitu loh. Akang. Ya, Bun. Kores, dengar saya. Saya tidak against poligami. Artinya tidak melarang poligami. Jangan salah itu. Tidak melarang, tapi tidak menganjurkan. Itu kata-kata saya. Itu mantap. Mampu, sanggup, atau memang istri bermasalah nggak apa-apa. Benar nggak, Blender? Nggak, tapi gini, Bun. Emang Bunda nggak ada hak untuk menganjurkan atau melarang penganjuran itu. Biarkan orang itu gitu. Jadi biarin bukan aja. Soal hak ini, bukan soal hak ini. Emang di Al-Qur'annya begitu, nggak dianjurkan. Gimana sih, Akang? Di Al-Quran memperbolehkan, Al-Quran memperbolehkan, tapi menganjurkan satu saja kalau tidak mampu. Itu namanya sama dengan tidak menganjurkan dua. Aduh, Akang balik. Kadang-kadang orang-orang ini, Bun, kadang teman-teman yang masih jomblo ini apa ya, spesifikasinya keren banget itu yang dicari itu. Kalau saya nemu ya saya ambil sendiri lah. Benar. Kalau di Arab poligami itu hak laki-laki loh. Nah, si Gagap nih. Cuma di Indonesia aja ya. Oh, ini yang tadi ya? Si Gagap. Oh ya, Bun, ini Bunda Mila nih, Bunda Mila makan. Enggak deh, ada blender. Ini oten ya. Iya. Gagap, si Riandi. Riandi, sebentar Riandi. Saya mau tanya dia dulu. Dia mau bahas apa? Nggak bisa ditanya, Bun. Dia nggak bisa ditanya, Bun. Nggak bisa, Bunda. Nggak bisa ditanya dia. Laki-lakinya menembakkan perempuan di satu rumah semua gitu. Riandi, sikat Ben. Riandi, ada sebuah kalimat. Dengar dulu. Ada sebuah kalimat. Udah. Tunggu dulu. Ada sebuah kalimat. Kau jangan ngoceh dulu. Kau jangan ngoceh aja. Jangan ngoceh-ngoceh. Si Riandi yang sama saya buang tadi. Kau yang naik di komalnya siapa tadi? Iya, udah Bun. Udah biarin. Kau jangan ngoceh aja. Aku cuma mau buktikan. Dengar ya. Apabila kau mengambil perempuan lain, maka jangan kau kurangi pakaiannya, persetubuhannya dan makanannya. Kira-kira itu anjuran nggak? Anjuran poligami nggak tuh? Jangan apa dulu? Tunggu dulu. Itu kira-kira anjuran poligami nggak kalimat itu? Itu hak laki-laki. Enggak, aku nggak bahas itu, woi. Kira-kira sebuah kalimat seperti itu anjuran berpoligami nggak? Ini dulu, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana kau, ini dulu. Hei, ini dulu. Kira-kira menurut pendapatmu, sebuah kalimat seperti itu, sebuah kalimat, kira-kira itu anjuran berpoligami nggak? Saya menanggapi pertanyaan kamu. Iya. Aku minta pendapat kau sebuah kalimat ini. Aku nggak usah bicara agama dulu. Aku nggak bicara agama. Aku berbicara kalimat bahasa Indonesia. Kau nggak usah kemana-mana dulu, congor kau. Aku nanya, itu minta pendapat kau. Kira-kira pendapat kau itu anjuran untuk berpoligami nggak?
izin istri itu. Woi Longor, hei, kau bisa nggak ditanya? Kau bisa nggak ditanya? Karena nggak ada minta izin. Kau bisa nggak ditanya? Laki-laki kalau mau nikah aja. Hei, kau mau bisa nggak ditanya? Cuma di Indonesia aja yang pakai izin. Aku tanya sama kau dari tadi aku lihat sama kau Longor kali kau nggak ada otak, kau pantang berkursi, kau bilang aku bising kali kau menang, aku menang apa dari tadi aku ngomong bisa dari bayi kalau dari itu apa yang kau bilang bising kali kau bodoh kali kau Longor kali nggak ada otak, kau tadi Longor kau nggak ada otak, aku bertanya dari kau bilang budak. Pecahkan piring. Tadi aku nanya sama kau. Pecahkan piring. Apa aku tanya kok nggak bisa? Aku nanya sama kau, woi. Bisa nggak kau? Kau bisa bicara nggak kau nih? Kalau kalian malu sama orang Kristen, akhirnya aku nggak nanya itu, aku nggak bicara agama, aku minta pendapat kau. Ada sebuah kalimat, hei, kau bisa nggak diskusi kau? Aku minta pendapat kau, aku nggak bicara agama. Saya sedang berpendapat tentang poligami. Ada sebuah kalimat, apabila kau mengambil perempuan lain, maka jangan kau kurangi pakaian, makanan, dan persetubuhannya. Kira-kira itu anjuran nggak? Jangan pindah topik. Poligami. Anjuran nggak kira-kira itu? Kali negara Arab. Bising kali kau nih lah, nggak bisa diskusi Longor kali ini kau. Makanya kau inilah akibat menuhankan manusia kayak inilah kerjaan. Kok kejang-kejang kau aku nanya, kok cuman nanya kau cakap nih? Pakistan. Aku nanya sama kau, kira-kira itu, woi, baca kali bodoh kali bising kali pun kau nih lah. Aku nanya, bising kali kau Nila, nggak bisa diskusi anak Nila. Kau bodoh kali kau. Jangan kau tontonkan kekristenan kau itu bodoh. Ingat ya, sudahlah Kristen bodoh. Jangan kau buktikan kebodohan Kristen itu di depan publik ini. Banyak Bible mengatakan kalian itu bodoh. Jadi jangan kau buktikan kebodohan kau itu di sini. Aku nanya sama kau bisa nggak bicara kau? Bodoh kali kau Nila. Cakap salah satu, cakap itu salah satu. Itu hak laki-laki. Aku nanya sama kau, aku gak bicara agama. Sekarang gua bicara agama kau. Aku mau tanya tentang sebuah kalimat. Kira-kira pendapat kau apa ini sebuah kalimat ini? Paham gak kau? Kau jangan kemana-mana congor kau. Jangan adu congor kau. Ada congor kau, congor sampai pagi dari sini. Bodoh-bodoh kali Kristen nih. Pau kali. Inilah akibat kalian menyembah manusia. Lama-lama kalian semakin sering menyembah manusia. Semakin kayak inilah contoh. Contoh ini. Bodoh ini Longor nih. Izin istri itu. Izin. Inilah kayak gini ya. Apa yang ditanya kalian jawab. Indonesia. Woi, aku bisa nggak kalian diskusi kok bodoh-bodoh kali kalian ya. Aduh, Longor kali kalian lah. Bahkan di Arab itu orang-orang. Aku nanya, sekarang kau nggak usah bicara ke sana, nggak usah ke sana kemari. Aku bertanya sama kau. Sekarang aku tanya sama kau, Longor, ada sebuah kalimat mengatakan bahwasanya apabila mengambil perempuan lain jangan kau kurangi pakaian, makanan, dan persetubuhannya. Kira-kira kalimat itu anjuran nggak? TKW di Arab itu sebagai budak. Kok budak kali, udahlah budak, tolol Kristen ini, udah tolol, peka, tuli, tungki, Longor, semua sama kalian. Apa ditanya kalian dijawab, bodoh kali. Kurang-kurangi kalian makan babi biar pintar kalian. Kebanyakan makan babi kalian, makan tolol kali kalian. Diskusi pun gak ada nyambung. Apa yang disampaikan pun gak nyambung. Bukan kejang-kejang. Kau di sini bukan komal anak-anak, bukan komal binatang, bos. Bicara itu apa yang kita sampaikan ditanggapin. Jangan kemana-mana congor kau. Ada yang lebih berotak. Apalagi sekarang aku tanya sama kau, kira-kira menurut pendapat kau ini sebuah kalimat apabila kencing kepala otak kau tuh. Inilah kalau menuhankan manusia. Aku nggak bicara kencing, kau jangan menghujat kau sini monyet, jangan menghujat kau, Longor, jangan kau menghujat, Kristen tolol, nggak ada otak, pantat berkurap, inilah kayak gini Kristen nih, nggak pernah ada yang beres, makanya semua Kristen nggak ada yang beres, akibat kau banyak makan babi kayak inilah kau jadinya, kau banyak makan babi, kau nggak ada otak, kau memang pantat kau berkurap, memang gila Kristen anjing, nggak ada otak, memang kayak inilah, memang babi kau memang nggak ada otak, kau pantat kau berkurap semua kau, memang kayak inilah kau memang cerai Longor, memang Kristen ini tolol semua, memang inilah Kristen tolol semua, nggak ada yang berpendidikan semua, bodoh semua, makanya apa yang kau katakan semua kayak gitu, memang beres nggak beres semua penduduk Kristen ini, bodoh ini semua, bodat semua Kristen ini, bodoh tolol ini. Kristen bodoh yang tolol ini, memang kau memang gak ada otak, kau memang Kristen gak ada tolol kali kau. Apa yang dikatakan gak bisa bilang, memang begitulah Kristen kau tolol, Kristen tolol ini, bodoh kali kau, Longor kali kau tolol, Kristen tolol kau memang inilah, bodoh kali kau. Apa yang ditanya kayak gini, memang bodoh kali kau. Itu banyak makan babi kau kayak gini, makan tolol kali kalian, bodoh kali kebanyakan jembah manusia kayak gini penyembah manusia kayak gini kalian, memang kayak gini gak ada otak kau, memang pengen lah pantat kau berkurang sampai kau peta, kalian otak muka peta semua kegagalan gereja ini banyak joget kayak gini, makanya gak ada otak kayak gini lah kau, nggak kau benih datang kau, Longor kali kau ada otak kau, memang tahu lah, bodoh kali kau memang gak ada otak kau, pantat kau berkurang sampai kau memang bodoh kali kau. Longor kau nggak ada otak, kau benar kau bodat kau babi kau monyet kau babi kau memang anjing kau babi.
Bodoh kali Kristen ini lah. Memang apalah Kristen ini ya? Orang bicara gitu, adalah teratur bicara. Ini ngoceh aja kayak orang gila. Orang gila kan kayak gitu, cakap aja. Cakap aja. Orang gila tuh kan ada berhenti, cakap aja. Pas kayak orang gila lah kalian memang ya. Makin kalian pertontonkan kegilaan kalian, ini masuk ranah publik. Beginilah kelakuan-kelakuan Kristen semuanya ini. Rata-rata kelakuan Kristen kayak gini semua, nggak ada yang beres. Kalau bicara tuh diskusi, ini komal manusia, bukan komal orang longor, orang gila, bukan komal binatang, bodoh. Makin kalian pertontonkan kekristenan itu, bodoh kali kalian. Makanya 1 Korintus 4:10, kami bodoh karena Kristus, kami tolol karena Kristus. Banyak mengatakan tolol, bodoh. Banyak kalian makan babi, jadi kayak gini kalian. Minum kencing onta itu lebih baik daripada makan babi. Akibat minum kencing onta kami pintar-pintar, membantai kalian semua. Makan babi, inilah makan babi, ngomong apa ngomong kayak gitu, kayak gitulah, bodoh kali. Ya teman-teman moderator dibantu ya, saya nggak bisa scroll ini HP, nggak bener-bener nggak bisa scroll ini berat, ini gini aja tuh kayak yang tak gitu, geredek. Kenapa Kang? Nggak tahu ini HP-nya kayaknya berat atau gimana gitu, atau RAM-nya penuh gimana, nggak ngerti juga, saya nggak paham. Jadi dibantu ya teman-teman. Di tap layar. Enggak, HP-nya stag, nggak bisa scroll gitu, lihat partisipan. Berat. Moderatornya dong. Banyak di bawah. Di bawah banyak. Oke, siap. Blender, kok bisa ya kau ngomong kayak gitu, Blender? Gila benar. Keren sekali itu. Mandru, masuk dia, dingdang mandru. Blender. Woi, ya Bun. Saya mesti teriak baru kedengeran nih. Apa itu Bun? Saya bilang kamu tadi ngoceh kenceng gitu, keren sekali itu. Bun, aku setiap hari dulu untuk menghadapin penghujat latihan lari sambil ngoceh. Tiap hari lari sambil ngoceh. Itu latihanku. Kayak Mandru nih, mulai kecongor Mandru. Mandru, kau itu Mandru, kau memiliki kutuk bebal, kuasa gelap. Karena kuasa gelap itu ada dalam diri kau. Kuasa kebenaran itu ada dalam aku. Jadi kau memiliki kutuk bebal. Paham kau Mandru? Kenapa kau kuasa gelap muter-muter? Iya, kuasa gelap itu ada dalam diri kau. Aku melihat kau di dalam diri kau tuh kutuk bebal. Tak kucing sama kau, jangan keras kepala. Kau itu aljin itu. Kau aljin yang memiliki batu yang kutuk bebal. Jadi kuasa gelap itu ada dalam diri kau. Di dalam kuasa kebenaranku mengatakan bahwa saja Mandru ini memiliki kutuk bebal yang harus dibasmi. Bos, kau muter-muter kayak mana? Muter-muter dong, jelas kuasa gelap itu gak mempan sama kuasa kebenaran, kurang ajar. Oke, baik. Oke, kuasa gelap itu. Itu dari dulu. Oke, baik. Sekarang begini. Iya, oke. Kuasa gelap itu karena aku melihat di dalam kuasa gelap itu terdapat kutuk bebal. Jadi kau memang harus muter dari mana muternya? Dari mana muternya? Udah muter-muter. Oke, baik. Menurut Walias mengatakan bahwa saya Mandru ini memiliki kutuk bebal. Jadi di dalam dirinya itu memiliki kutuk bebal yang harus kuasa gelapnya itu harus. Walias nggak kenal. Walias itulah yang memegang kuasa kebenaran. Walias itu yang memiliki kuasa kebenaran. Jadi Walias itu mengatakan kau harus dimasukkan ke dalam baskom, terus dicampakkan, kau harus disiram cat. Kuasa kebenaran. Karena aku memiliki kuasa kebenaran. Kau memiliki. Tidak. Akulah yang memiliki jalan hidup. Tai kucing sama kau jangan keras kepala. Udah jelas. Tai kucing. Dia mengakuin. Aku lagi nggak bisa. Oh tidak. Sekarang udah berubah. Bukan dia lagi yang mengakui. Walias yang mengatakan aku jalan kebenaran. Kau jangan muter-muter kau. Jadi yang mengatakan itu. Memang seluruh dunia mengakuin.
Nggak bisa, dunia tidak ada yang tahu, hanya dunia kahir yang mengakuin. Tapi seluruh dunia nyata mengatakan bahwasanya wali adalah jalan kebenaran. Banyak murtadin mengakui. Tidak, karena apa? Oh tidak, karena kau memiliki kuasa gelap. Kuasa gelap itu dalam diri kau ternyata. Tidak, nggak ada. Karena kau memiliki kuasa gelap. Kau memiliki kuasa gelap. Karena apa? Nggak bisa gitu, nggak bisa. Walias itu yang menyatakan dia memiliki kuasa kebenaran. Si Mandru itu memiliki kuasa gelap. Itu nggak penting bos, walias hoax. Loh, kenapa nggak penting? Akulah jalan keselamatan. Penting. Walias itulah yang memiliki kuasa kebenaran. Hoax dari mana kau ciptakan? Karena dia mengatakan Yesus memiliki kuasa gelap. Hoax, siapa walias hoax itu siapa? Oh iya, walias itu yang mengatakan bahwa Yesus memiliki kuasa gelap. Abad keberapa? Abad ke-setengah. Abad ke-setengah ya. Saat itu sebelum Masehi, sebelum satu abad, pokoknya duluan lahir Walias daripada Yesus. Ada teman-teman yang malu loh. Lo bukan malu. Walias duluan hadir dan Walias mengatakan bahwasanya Yesus memiliki kutuk bebal. Yesus memiliki kutuk bebal. Kau berkualitas kalau ngomong, kau berkualitas. Lo berkualitas, tai kucing sama kau berkualitas. Gimana harus berkualitas? Memang dia memiliki kuasa kebenaran. Nggak ada dasarnya. Kau itu asal bunyi, malu. Ada, oke. Sekarang siapa yang memiliki kuasa kebenaran, Bu? Udah jelas aku lah jalan kebenaran itulah. Nggak bisa, udah pindah. Aku udah ajab laknat itu yang terjadi sama kau. Ajab laknat itu yang terjadi sama kau. Kalau mempan kau difek Tuhan. Udah dihajar sama kau. Begini, baik, sebentar. Akulah jalan kebenaran, Gang Harapan, nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Itu dia. Sekarang udah pindah, udah ganti. Bukan jerocos. Sekarang sudah ganti. Kalau dulu memang akulah jalan kebenaran. Melebar kemana-mana. Loh iya, karena kau nggak bisa, karena kau memiliki kuasa. Kalau kau memiliki kuasa gelap, karena kau bersama-sama dengan memiliki kutuk bebal. Ciri-ciri kuasa gelap itu Bang Bredar, ciri-cirinya mukanya belum beres semua, belum full ini. Iya, muka kayak si Mandru nih. Nggak bisa, karena sebentar. Kuasa gelap, karena muka kau, wajah kau itu gelap, makanya kau memiliki kuasa gelap. Nah, muka kau gelap, hitam, jadi kau memiliki kuasa gelap. Jangan merasa kau memiliki kuasa kebenaran. Jangan merasa kau memiliki kuasa kebenaran. Kau banyak kali cerita kau di mana kuasa gelap kau tuh. Jangan banyak di mana aja kau nggak ada otak kau memang ini kuasa gelap sama kau. Banyak kali cerita kau di mana kau aja memiliki kuasa gelap, nggak ada otak kau memang kutuk bebal sama kau. Kutuk bebal kau memang kau kutuk bebal memiliki kutuk bebal di mana kau memiliki kuasa gelap kau nggak ada otak kau memang ini Mandru nggak ada otak kau nyawur kau memiliki kuasa gelap kau bodoh kali kau di mana kuasa gelap kau tuh nggak ada misalnya kau nggak bisa berbuat apa-apa kau karena kuasa gelap itu ada dalam diri kau kutuk bebal karena Mandru memiliki kutuk bebal kau longor kali kau nggak ada otak kau di mana kau mengatakan memang kuasa gelap itu dalam diri kau memang nggak ada otak kau memang kau Mandru memang longor kau nggak ada otak kau memang Mandru kayak gini kau kuasa gelap kau sama makanya kau jangan kau beneran jangan kutuk bebal kau jangan melakukan makanya kesalahan itu dalam kau kesalahan itu kutuk bebal dalam diri kau makanya kau memiliki kesalahan kekuatan itu kuasa gelap dalam diri kau Mandru kau memiliki kuasa gelap karena muka kau memiliki peta muka kau hitam muka kau peta makanya kau memiliki kuasa gelap kuasa kebenaran dalam diriku Walias memiliki kuasa kebenaran Walias memiliki kuasa kebenaran bahkan bodoh kali kau kayak itu makanya di mana kau kayak gitu hanya kau kutuk bebal kau tai kucing sama kau Mandru tai kucing sama kau Mandru makanya kau kuasa gelap sama kau kuasa gelap sama kau tai kucing sama kau Mandru enggak gitu dari mana kau mengatakan kayak gini kau kuasa gelap sama kau enggak ada orang memang Mandru longor kau enggak ada otak kau Mandru longor kau enggak ada otak kau kuasa gelap muka kau hitam muka kau peta Mandru muka kau peta sempak kau kayak pandang kau bukan muka gelap sama kau makanya kau jangan macam-macam kuasa gelap sama kau bodoh dua malu gitu-gituan. Saya tahu nggak saya punya nyeret loh. Saya kalau saya hantam dengan bahasa kata-kata tingkat kecepatan, kau mampus kau. Ayo mana ayo bawa kau sama aku musik Iwake itu masih lambat lah Iwake coba kau yang buat coba kau buat iya setel dulu biar saya ribak bahasa kecepatan coba kau sekarang kau lawan aja congorku kau lawan aja congorku banyak kali cerita kau lawan aja congorku banyak kali cerita kau muka Mandru peta pantainya buku rapsi banyak kau ya Mandru ini longor kali nggak ada otak memang dia memiliki kuasa gelap Mandru ini memiliki kuasa gelap dia nggak ada pernah kuasa kebenaran itu nggak memiliki dia makanya jalan keluar kuasa kebenaran Mandru ini longor kali dia memang Mandru ini longor kali dia memiliki kuasa gelap mukanya peta Mandru ini kuasanya peta mukanya Mandru ini longor kali mukanya peta pantainya buku rapsi banyak kau ya Mandru ini longor kali dia nggak memiliki kuasa kebenaran itu nggak ada dalam diri Mandru itu nggak ada kuasa kebenaran itu kutuk bebal dia memiliki kutuk bebal aku lakukan kuasa kebenaran itu dalam diri aku makanya kuasa Mandru ini maka kuasa gelap dia longor kali si Mandru ini mukanya peta ini pantainya buku rapsi banyak kau ya mukanya hitam kali mukanya malah lubang hidungnya besar Mandru ini longor memang itu dia menunjukkan jalan kebenaran dia mau jalan kebenaran dari kuasa dalam diriku jalan kebenaran dari dirimu mampus kau ampun kuasa gelap itu nyerocos kesetanan itu nyungsep bos ya udah kau balas aja bodat udah mau saya balas apa nanti saya apa kau memiliki kuasa gelap paham kau
Kau yang memiliki nyerocos itu, coy. Kau kutuk bebal. Nggak usah saya tanggapin kau baik-baik. Kau kutuk bebal kau. Mainkan aja kalau saya terkutuk. Kau mainkan. Ayo mainkan lo. Mainkan, berarti kalau mainkan. Kau terkutuk, baik. Kalau baik. bisa apa? Santet. Oke, sebentar. Ini aku memandang si Mandru ini kuasa gelapnya ini gimana nih? Ayo. Yang paling tinggi. Kuasa gelap kuasa gelap. Kau memiliki kuasa gelap Mandru, itu kau akan mendapatkan. Kau akan merasakan penderitaan yang sangat panjang Mandru, karena kaca-kaca piring-piring ini berpecahan semua untuk kau. Mampus kau, bentar lagi itu datangin kau kuasa gelap, kau mati kau. Mampus kau. Saya matikan kuasa gelap anjing. Ya, mana? Tak bisa. Kuasa gelap itu datang bentar lagi. Kau tengoklah. Bentar lagi datang dia. Nyerocos malu. Sebentar lagi kuasa gelap itu akan mendatangin kau. Kau tengok bentar lagi ya. Kesurupan setan. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja. Kuasa gelap itu anjing. Iya, kita lihat saja nanti. Kau sebentar lagi. Kuasa gelap itu akan datang kepada kau. Mati kau. Nanti dari burung kau yang nggak sunat itu ditarik ujungnya, dijepret pakai karet. Pintu. Apa namanya, blender. Suruh dia buka pintu, di belakang pintu ada kuntilanak di rumahnya. Iya, tengok kau di belakang kau tuh. Itu bagi saya teh kucing Kau tengok sebentar lagi akan datang ke kau tuh. Kau nggak dari pintu belakang. Di kamar mandi tuh. Ih, mati kau. Hati-hati kau. Kuntilanak rambut panjang dia. Kau tengok lah nanti. Setan ngapain kau? Mandru, hei Mandru, kau memiliki kuasa gelap Mandru. Kau akan mendapatkan kuasa gelap Mandru. Karena kau memiliki kutuk bebal. Kau adalah memiliki kutuk bebal. Sungguh kau sangat memalukan Mandru. Kau menunggu sebentar lagi. Engkau akan mendapatkan kesihiran. Engkau akan menikmati penderitaan yang sangat mendalam. Kau sebentar lagi akan mendapatkan kutuk bebal. Karena kuasa gelap itu adalah diri kau Mandru. Kau menanti saja. Tunggu sebentar lagi, ajab kau akan datang. Ajab laknat itu akan datang menimpamu. Sekarang kau bisa mengatakan tidak mempan, tapi sebentar lagi, di saat kau akan tertidur, tiba-tiba badan kau terangkat ke atas kuburan. Muka kau akan berubah menjadi muka peta. Roh Kudus sudah bersama-sama denganku. Roh Kudus sudah bersama denganku. Dan Roh Kudus sudah mengatakan kepadaku untuk mengambil jasadnya Mandru, untuk mengambil rohnya Mandru. Karena aku adalah jalan keselamatan. Akulah jalan keselamatan. Roh Kudus sudah bersama denganku. Aku akan bersama Roh Kudus. Aku akan bersama Roh Kudus bekerja sama untuk mengambil rohnya Mandru. Mandru, kau bersiapkan dirimu Mandru. Sebentar lagi kuasa gelap itu akan datang kepadamu Mandru. Sebentar lagi kuasa gelap itu akan datang kepadamu Mandru. Tunggu saja. Pecahnya piring ini. Itu akan membuat kau akan menderita Mandru. Mati kau sebentar lagi. Kau mampus kau tengoklah. Sebentar lagi mati kau. Apa kau? Mampus kau. Apa? Malu apa? Mana kuasa kebenaran itu? Mana Yesus jalan keselamatan itu? Mana jalan keselamatan itu? Mana? Komen kan coy. Kau mendikte. Mana coy? Mana kuasa? Mana Yesus itu? Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran tuh. Kau tak kucing sama kau, tak kucing tuh kau. Kau tak kucing kau. Kau kuasa gelap kau tuh.
Bodoh kali kau. Kau mandru longor kau. Kau longor kau segelap kau. Kau kutuk bebal kau. Kucing kata saya, kau segelap teh kucing saya tantang. Teh kucing kau. Mana. Marah dia marah. Kau aja sini kau panggil. Kan saya masih Kau ada panggil. makanya mainkan Sekarang kau panggil, kau bawa kemari Yesus kau sama kau di sini bilang. Gak usah. Yesus kau panggil Yesus. Sekarang orang-orang di dunia ini tidak mengenal Kristen. Tidak mengenal Kristen, tau kau? Semua orang udah pada mualaf. Kau tidak semakin menipis. Iya, semakin menipis. Gelap itu kan Bang Blender, kuasa gelap. buto ijo kan? Coba pakai suara buto ijo, pakai suara buto ijo. Iya, kuasa gelap itu kamu dapat kau. Kuasa gelap itu akan datang kepadamu, Mandru. Kau akan menerima kuasa gelap itu. Kau tunggu saja nanti. Kau menunggu sebentar lagi. Kau akan mendapatkan kuasa gelap, Mandru. Karena kulihat di dalam diri Mandru ada kuasa gelap dan kutuk bebal. Kau akan menerima laknat yang ajab yang laknat yang terdapat dalam dirimu, Mandru. Kau tunggu sebentar lagi. Bawa kemari Yesusmu. Yesusmu sudah takut terhadap aku. Yesusmu sudah tidak berani terhadap diriku. Aku memiliki roh kebenaran, karena roh kebenaran sudah bersama dengan aku. Udah mati kok. Mampus kau. Katanya itu tadi kuasa kebenaran, Roh Kudus itu udah bersama dengan dia, bukan bersama dengan Yesus lagi. Walau ini almarhum. Ya, udah mampus. Nggak ada. Sekarang gini aja kau mampus kau. Kau monyet kau nggak ada otak, kau mandru bodoh kau nggak ada otak, kau mandru longor kau nggak ada otak, pantat bukuram simpanya kau yang mandru mukanya peta pantatnya bukuram ini memang longor kali mandru babi kau memang mandru babi kau longor kau mandru bujang inam kau mandru buka peta lubang hidung kau besar kali mandru lubang hidungnya besar kali pantatnya kontur mandru longor kali muka peta kuasa gelap dalam sama kau kutu bebal sama diri kau mandru memiliki kutu bebal longor kali kau memang kuasa gelap sama kau kuasa kebenaran nggak ada dalam diri kau memang kutu bebal kau memang mandru longor kau nggak ada otak kau pantat bukuram mandru mukanya peta mandru mukanya peta pantat bukuram mandru longor kau nggak ada otak kau mandru longor kau nggak ada otak kau mandru longor kau pantat bukuram ya cabut sendiri. Kemana? Cabut sendiri. Nggak kebagian ngomong dia, jadi cabut dia. Gimana mau kebagian ngomong? Orang suaranya kayak kecil gitu, minoritas.